Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman di saluran Abu Raksa. Selamat datang kembali di episode baru kita. Kali ini kita akan membahas dua konsep penting dalam dunia trading, yaitu swing direction market dan Elliott Wave Theory. Apa itu swing direction market? Nah, ini adalah strategi trading yang memanfaatkan fluktuasi harga dari titik terendah atau kita sebut swing low hingga titik tertinggi atau kita sebut swing high, dan begitu sebaliknya. Dengan pendekatan ini, kita bisa memanfaatkan pergerakan harga dalam jangka waktu beberapa hari hingga beberapa bulan. Jadi, mari kita telusuri bersama bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari gelombang harga ini. Elliott Wave Theory kita. Dalam video ini akan kita bahas tentang Elliott Wave Theory. Teori ini ditemukan oleh Ralph Nelson Elliott pada tahun 1938. Ia percaya bahwa perilaku pasar diatur oleh suatu pola tertentu yang menentang apa yang kita kenal sebagai teori random walk. Menurut Elliott, pasar bergerak dalam dua tren besar. Tren naik, yaitu dibentuk oleh 5 gelombang, dan tren turun, dibentuk oleh 3 gelombang. Setiap gelombang utama ini dapat dibagi lagi menjadi gerakan impulsif dan korektif. Impulsif mengikuti tren utama dan terdiri dari 5 gelombang. Sedangkan gelombang korektif berlawanan arah dengan tren dan terdiri dari 3 subgelombang. Meskipun beberapa trader menganggap teori Elliott Wave ini terlalu subjektif, sebenarnya teori ini berbasis pada psikologi pasar. Emosi manusia memainkan peran besar dalam pergerakan harga. Ketika tren baru dimulai, emosi yang dominan adalah ketidakpercayaan. Trader yang baru pulih dari trader yang baru pulih dari fase pasar yang buruk akan cenderung meragukan sinyal pasar yang sedang naik, sehingga mereka cenderung menutup posisi mereka. Setelah penurunan singkat, pasar kembali naik, dan emosi berubah menjadi harapan. Akhirnya, setelah satu swing low lagi, trader percaya bahwa pasar telah pulih, dan euforia pun muncul. Jadi untuk lebih memahami, mari kita eksplorasi lebih dalam tentang kedua konsep ini dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam trading kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat trading. Nah, jadi sekarang sebelum saya masuk ke dalam bagaimana kita melihat satu direction besar market untuk swing, karena itu yang terpenting, respect terhadap bigger time frame. Saya tulis dulu. Bigger time frame. Harus kita lebih respect terhadap mereka karena mereka ini yang akan mengawal atau membawa sebuah price movement. Nah, grand circle saya sebutnya. Grand circle, gimana ya tulisannya? Grand circle nih. Grand cycle atau grand target movement. Biar keren kan kayak orang-orang kan. Grand target movement. Nah, di mana ini bigger time frame akan membuat kita mengetahui target. Nah, terkadang kalau om-om sudah sering melakukan analisis, om buka daily, kemudian H4, kemudian weekly. Om menganalisa time frame besar itu lebih mudah daripada time frame kecil. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita selalu sering melakukan analisis, biasanya kita itu terbawa dengan ilusi major trend dari time frame besar, kemudian masuk ke time frame kecil. Di time frame kecil kita bingung, kan begitu. Contoh kita melakukan analisis di bigger time frame, kita sudah tahu bahwa harga ini up. Nah, ini saya coba sedikit jelaskan. Harga up, ini di bigger time frame, kan? Nah, di waktu ini yang ada panah ini belum terjadi, masih seperti ini. Kemudian om di sini melihat satu key level atau demand zone besar. Contohnya di daily atau weekly. Contoh. D1 atau weekly, daily atau weekly. Nah, terlihat seperti ini. Kemudian om sudah tahu nanti dia akan up nih, membuat higher high. Kemudian nanti price akan menuju ke sini, terdapat satu fresh supply zone. Atau ada brilliant zone di situ, ada doji besar, kemudian nanti dia akan membuat wave menuju ke sana. Contoh kan. Kemudian tiba-tiba pada saat itu om mengganti time frame ke time frame kecil. Nah, pada saat om mengganti time frame kecil, di time frame besar om sudah tahu arahnya, arah ke atas. Contoh, om sudah mengambil kesimpulan arah akan ke atas. Di time frame kecil, di time frame kecil, om akan memegang satu pemahaman yang sudah om dapatkan dari analisa om. Oke, saya akan ke atas karena arahnya akan ke atas, so saya akan mencari buy, kan gitu, mencari buy. Nah, tetapi pada saat om akan mencari buy, kemudian alam bawah sadar sudah merecord daily dan weekly ini, akhirnya di time frame kecil pada saat om mencari buy itu, om lupa range dari trading range ini
sampai ke sini, let's say ada 600 pips, dia time frame besar. Contoh, ada 600 pips. Nah, akhirnya yang terjadi pada saat pips. Nah, 600 pips. Pada saat Om mencari buy di time frame kecil, masalah yang muncul adalah pada saat harga turun, Om sudah yakin, ini hanya pullback buy di sini. Boom. Pasti dia naik karena daily dan weekly-nya naik. Naik sedikit, turun, drop base drop. Boom. Aduh, turun lagi. Buy lagi. Nah, ini kan time frame daily, weekly-nya naik. Saya buy lagi. Naik dikit, turun lagi. Boom. Aduh, stop loss lagi. Loh, gimana ini? Analisa saya kan padahal ke atas. Major time frame-nya ke atas. Weekly daily-nya mengatakan ke atas. Kenapa kok harga turun terus? Aduh, apa saya salah arah ya? Galau. Mulai galau dan panik. Panik dan galau. Oke. Setelah panik, galau, gelisah yang terakhir. Setelah gelisah, lupa. Trading plan hapus. Udah nggak ada lagi yang namanya trading plan lah. Ini sudah dendam macam pun aku. Haruslah ini kembali pun saldo tuh. Gimana pun caranya. Nah, ya gitu. And then, akhirnya apa yang terjadi? Di sini sudah tidak ada lagi yang namanya analisa. Tiba-tiba Om berbalik lah. Aduh, saya salah arah lah, sell. Pada saat Om sell, baru ternyata dia naik. Ternyata, dalam keadaan yang sama, nah, Om sudah melupakan semua yang dipelajari. Sudah lupa dengan high impact full pattern, sudah lupa dengan manipulasi, sudah lupa dengan brilliant zone, sudah lupa dengan market struktur, sudah lupa dengan SNR. Ternyata pada saat buy yang di pertama ini, buy 1 saya tulis. Buy 1 udah berkurang saldo 20%. Dendam lagi, martingale pula, nggak ada stop loss. Buy 2 udah minus 50%. Buy 3 pula. Buy 3 sudah minus, sudah saldo udah tinggal sisa 25% pula. Ya ampun, gimana ini? Ya ampun, kan gitu. Nah, pada saat sudah di sini, ternyata di time frame besar, baru dia sudah mencapai titik pullback. Nah, pada saat sudah mencapai titik pullback, karena dari sini ternyata range-nya 600 pips. Berarti dari sini sampai sini, ini terbawa dengan manipulasi. Dan di saat yang sama, pada saat sell berbalik arah, stop and reverse, balik arah, sell. Margin call lah. Waalaikumsalam di sini. Pada saat margin call, cari kambing hitam, ini broker manipulasi, ini aduh nggak benar, ini karena robot salah robot. Ya jangan begitu, salahkan diri sendiri. Oke, saya salah, ternyata yang saya baca adalah sebuah grand cycle atau target movement daily dan weekly. Oke, nah kenapa saya terjebak di dalam manipulasi time frame besar, sedangkan di time frame kecil saya tidak berhasil mendapatkan titik pullback buy? Karena kita belum mempelajari tentang yang saya sebut dalam chapter ini, swing market direction. Swing market direction digunakan untuk menentukan sebuah target. Setelah margin call 3 hari, 4 hari, 1 minggu terlewati, contoh. 1 minggu, 2 minggu terlewati, hari berhari terus berlalu, dendam masih tertanam di dalam pikiran. Setelah 1 minggu, tiba-tiba kita membuka chart di pair yang sama, yang dianalisa dengan time frame besar tadi, ya kan? Oke, masih ada gambar kotak lukisan Om yang Om buat di sini. Nah, masih ada kotak ini, masih disimpan karena waktu itu pusing, langsung tutup kan, pencet silang Windows di sebelah kanan, MT4 ditutup. Nah, di sini kalau udah margin call tuh MT4 ditutup, Setelah berjalan 1-2 minggu, pada saat membuka pair yang sama, di time frame yang sama, di tempat pada saat Om membuka analisa ini, dalam time frame besar ini, ternyata sekarang pada saat Om tidak melakukan trading di sini, price sudah sampai di sini. Pernah nggak kayak gitu? Tepat analisa saya kemarin. Nah, tepat analisa saya kemarin. Loh, sekarang dia datang ke sini, ke area yang sudah saya gambarkan. Sesuai, masuk key level, masuk supply zone saya. Nah, artinya sebenarnya analisanya sudah benar di sini. Nah, itu nanti akan dirasakan bagi om-om yang sering melakukan analisa, sering melakukan lukisan. So, ini hanya termanipulasi dengan time frame dan pergerakan motif wave, saya sebut motif wave. Atau korektif korektif wave di dalam sini. Nah, mulai ada istilah baru, corrective wave, kemudian motive wave, cycle target, big time frame, ya kan? Kemudian time frame besar sudah mulai dilakukan, digunakan di dalam swing ini, chapter ini. Wah, pembahasan apa yang akan kita bahas? Oke, satu-satunya yang paling populer, dan
saya anggap dalam beberapa tahun cara ini bekerja, dan dia work untuk kita dapat melihat besar harga itu sebagai direction. Oke, karena bagi scouting atau day trading, swing ini tidak terlalu berpengaruh, karena orang yang swing tidak memperhatikan, dia nggak guna dengan news. Dia nggak berpengaruh karena news hanya bergerak dalam 100-200 pips. Sedangkan swing ini over than 100-200 pips. Dan juga bisa lebih dari 1, 2, 3, 4 bulan. Nah, seperti live trade account saya yang swing itu, saya nggak akan berpengaruh maupun bentuk gold atau Nasdaq ini mau bagaimanapun bentuknya, saya tidak akan terpengaruh. Karena saya punya trading level, saya punya trading plan, saya masuk swing, saya akan out swing dengan alasan-alasan tertentu. Yang sangat populer dapat membantu kita. Mungkin Om-Om juga pernah mendengar, apa itu? Elliott Wave. Elliott Wave akan membantu pergerakan swing di time frame besar, dan kita dapat melihat sebuah target level. Dan teman sahabat sejati dari Elliott Wave ini adalah apa? Nah, ini grand mapping. Kita butuh mapping ini. Contohnya kita punya mapping, grand mappingnya saya ingin ke Lombok untuk melihat sirkuit Mandalika contohnya, atau saya ingin pergi ke Malaysia, nak tengok Tuan Syahrul yang ada di Malaysia. Nah, itu adalah goals point kita, target level kita, tujuan kita. Nah, pada saat di perjalanan itu kita akan gunakan Elliott Wave untuk menentukan target level. Dan Elliott Wave dalam penentuan target level maupun pullback level, nah ini sudah agak-agak expert, udah di advance setup, ini sudah mulai di atas-atas. Kalau sudah di atas-atas, sudah mulai agak-agak hangat-hangat sedikit. Nah, kopi agak diaduk ke kiri, motornya udah mulai pusing, jangan ke kanan ya. Untuk menentukan target level dan pullback, ada satu buah tools yang sangat-sangat luar biasa yang disebut dengan Fibonacci. Nah, ini saya tidak menyuruh om-om sekalian menggunakan Fibonacci dan Elliott Wave, tetapi dalam chapter ini saya akan sedikit buka tentang Elliott Wave, dan kita akan mempelajari basic strukturnya, bagaimana Elliott Wave itu terbentuk. Sehingga goalsnya adalah, maksud saya, ketika nanti Om melakukan analisa setelah mempelajari banyak chapter ini, semua bisa dikombinasikan, ditambah dengan basic Elliott Wave yang akan kita bahas malam ini, yang mana dia berada dalam chapter Swing Market Direction ini, mudah-mudahan bisa membantu dalam menentukan grand target movement atau grand cycle. Nah, atau major besar yang sangat besar, major trend yang sangat besar. Nah, oke. So, saya tanya, apakah dari beberapa umum di sini ada yang sudah pernah mempelajari tentang Elliott Wave? Ada tak? Tak ada. Ada tak? Ada? Belum. Belum pernah, Om. Oke, siap. Saya harap apa ya? Jadi gini, pengawalannya gini. Saya tidak menyuruh trading melakukan Elliott Wave. Saya tidak menyuruh trading menggunakan Fibonacci. Saya tidak menyuruh om-om semua juga trading swing. Tetapi ini saya harap menjadi bekal untuk nanti, kalau om-om semuanya sudah mulai menjadi next level trader, mau nggak mau nanti akan masuk ke dalam swinger. Kenapa? Karena kalau sudah bertahun-tahun, udah macam bosan lah tengok MT4 ini, itu saya pernah di titik itu, so yang akhirnya adalah swing lah. Masuk sekarang, nggak mau lihat-lihat, buka lagi, tetapi juga nggak full margin, kelihatannya full margin. Kalau diperhatikan live trade saya yang swing itu, sengaja juga saya sekarang. Apa Kang? Kumaha? Di UJ lagi belajar swing, Kang. Oke, good. Nah, itu harus dilatih karena swing ini sangat sulit. Kita pasang BEP terkadang kena, sangat sulit sekali. So, next level terlihat mudah, tetapi sebenarnya sangat sulit karena di dalamnya itu akan bertarung dengan psikologis. Kemudian pengaturan lot yang cukup yang saya share itu, karena kan banyak sekali, saya ada banyak sekali broker, saya ada banyak sekali akun sebenarnya. Nah, nggak semuanya saya bisa munculkan, karena tipikal saya bukan yang seperti itu, maksudnya ngasih tahu yang company account dan lain sebagainya. Saya nggak mau nanti habis itu, mobil mewah lah, rumah mewah lah, berbandingkan kekayaan lah, jam Rolex lah, apa. Tidak, itu tidak mendidik maksud saya. So, sebenarnya intinya itu adalah seperti ini, Om. Ke saya itu start kemarin kan, open start from 1000. And then target yang pertama menjadi 2000. Setelah dia menjadi 2000, saya ada minus menjadi berapa? Kemudian dia contohlah let's say saya lupa tuh, saya minus sekitar 1500-an, tapi tetap dengan profit lebih. Akhirnya pada saat back lagi menjadi 2000, so saya karena niatnya ingin swing, saya akan swing kan. Om perhatikanlah lotnya, meskipun sebesar ini, yang saya gunakan lot berapa? Yang saya gunakan tetap dengan hitungan 0,05, oke. Yang terbesar itu 0,10, kalau saya tidak salah. Nah, ini saya sudah hitung maksimum saya.
maksimum saya adalah pada saat A, B, C, brilliant first trend itu terbentuk. Kalau A gagal, ya kan? Kalau A gagal, nah maksimum lot saya itu hanya maybe 0,50 atau 0,20, 0,25, semacam itu. So sebenarnya masih sangat terukur. Karena swing itu bukan 1:3, bukan 1:4, bukan 1:5, Om. Swing itu masuk di sini, boom, ya kan? First trend, contoh, set A, B, contoh ya, C, jalan kan? Nah, stop loss di sini, contoh. Ini udah bukan 1:2, 1:3 lagi. Dia swing, ini udah ser. Nah, oke. So, kalau begitu, mudah-mudahan Om sudah mengerti bahwa di dalam swing dan menentukan target level kita akan mempelajari, meskipun tidak advance, apa ya, maksudnya tidak detail. Kalau untuk yang detail, maybe someday lah, nanti ketika yang sudah butuh, Om saya pengen belajar serius, saya pengen fokus Elliott Wave saja. Nah itu mungkin nanti private class khusus yang chapter-chapter yang memang ingin. Nah itu tinggal di request saja, tapi harus sesuai juga dengan capability, kemampuan yang sudah dimiliki. Karena tanpa basic yang ada nanti malah kacau. Kalau belajar yang seperti Elliott Wave, kemudian di Dow teori pun banyak, ada SNR, SND, kemudian apalagi ya, banyak sekali di situ. Itu Dow teori. Kemudian di Elliott Wave, kemudian di dalamnya juga ada banyak juga. Kemudian Wyckoff juga ada banyak. Nah, di sini semuanya adalah basic-basic. So, Elliott Wave ini, saya tadi sempatlah sedikit googling ya kan. Jadi beliau itu namanya tuh, saya buat note di sini, Elliott. Elliott. Cuman kita terlambat nemuinnya aja Om. Kalau Om Angga yang menemukan namanya nih Angga Wave. Nah gitu kan. Terlambat saja kita. Nah ini mungkin dululah, udah lama sekali di 1920-an sekian, nggak tahu lah kita. Nah kemudian dinamakanlah suatu teori ini dinamai Elliott Wave. Oke. Nah sebenarnya di Brilliant Zone itu, wave yang ada di zone Brilliant, itu kan saya bikin sangat simple dan dapat dimainkan di semua time frame. Time frame mulai dari M1 sampai H1, H4 mau weekly pun, selagi pattern A, B, C di dalam satu trend itu terbentuk, masuklah asal disiplin, mudah-mudahan bisa konsisten profit. Atau yang di middle area range-nya, wave yang terbentuk selain whipsaw, itu juga bisa profit konsisten. Tetapi, Elliott Wave, saya tidak akan bahas di time frame kecilnya. Saya akan membahas di time frame besarnya. Dia yang akan meliding sebuah pergerakan kita nanti. Nah, sampai di sini, paham ya maksud saya? So, apakah yang terkandung di dalam Elliott Wave ini? Nah, saya akan pecah dulu. Kalau di time frame besar, nah, kan ada yang, kan kita sudah pernah saya bahas tentang multiple time frame. Nah, di saat top down analysis, kita sudah menghitung candle mulai dari M1 sampai monthly. Nah, mudah-mudahan bisa Om buka catatan-catatan itu. Karena di situ nanti terkait ada yang namanya big wave atau major wave di dalam satu pergerakan, baik itu saham, gold, komoditi, dan semuanya. Itu yang satu yang paling besar tadi yang pernah saya sebut itu namanya grand super cycle. Istilahnya macam mantap lah. Grand super cycle ini di super big time frame. Kemudian dia turun di bawah grand super cycle. Ini ada namanya super cycle. Kenapa dia sebut cycle? Karena di dalam wave ini nanti ada motif korektif, oke? Ada pullback, kemudian ada continuation, kemudian kita bisa mendetek seberapa besar range-nya nanti melalui Fibonacci. Nah, jadi nanti bisa dikombinasikan ketika ingin masuk menggunakan H1 tapi di titik-titik yang bagus. Nah, mudah-mudahan aman lah. Gitu. Itu ada super cycle, kemudian di bawah lagi time frame yang lebih kecil, setelah dia membentuk super cycle ada cycle tanpa super. Nah, ada cycle. Kemudian primary ini biasanya di H4. Primary, gimana sih? Primary. Trend primary itu biasanya di H4 atau di daily dia munculnya. Di dua itu dimainkan sama juga seperti kita mencari key level. Di H4 doji itu lebih kuat daripada yang time frame kecil. Begitupun juga Elliott Wave. Primary dia di H4 dan daily. Kalau kelihatan struktur wave-nya yang nanti kita bahas ada berapa wave di dalam Elliott ini, itu bisa terlihat. Kemudian intermediate ada intermediate wave, apa ya, bentuk-bentuk. Nah kemudian barulah yang sering banyak didengar ada minor trend, minor wave kan. Nah itu terjadi di time frame M30, H1, kemudian M15 dan lain sebagainya. Nah setelah ada minor wave, ada lagi di dalamnya itu gelombang-gelombang yang atau wave-wave yang kecil, lebih kecil lagi. Kemudian seperti kita melihat drop base drop itu di time frame besar tidak terlihat. Kita kecilkan kelihatan base-nya. Makin kita kecilkan ternyata di dalam base itu ada struktur juga kan. Ada high low in range. Nah itu disebut dengan minor.
Oke, and then setelah itu udahlah ada pergerakan di setiap minutnya, ada wave di setiap minutnya. Nah, ini adalah sebutan-sebutan yang berbeda karena perbedaan teori, mereka punya sebutan-sebutan yang berbeda juga. Seperti kita membaca sebuah base itu dengan sebutan base kan. Nah, di dalam yang lain mereka sebut akumulasi sideways kan gitu. Nah, di dalam Wyckoff sideways itu disebut akumulasi. Nah, kalau kita rally, kita sebut di dalam SND atau price action, di dalam Wyckoff mereka sebut apa? Akumulasi, ya kan? Nah, kalau di SNR trader mereka sebut itu adalah SNR breakout apa namanya trend. Nah, major trend mereka sebut rally base rally. Itu semua hanya sebutan-sebutan. So, sebenarnya adalah sama. Kalau kita mengatakan base itu balance, kemudian imbalance itu adalah impulsive movement, kan kalau kita belajar kemarin ini adalah contoh ada candle kecil, kemudian ada impulsif kan begini. Nah, ini kan balance, kemudian imbalance. Kalau di Wyckoff, dia berarti akumulasi, kemudian distribusi. Nah, kan? Kalau di mana lagi? Di SNR berarti ini breakout struktur. Ini berarti major trend, turun. Nah, karena di bawahnya, di dalamnya ada drop, base drop, dan lain sebagainya. Itu semuanya istilah saja. So, istilah ini tidak akan membuat kita bingung. Tetapi di sini saya sebutkan, supaya kalau Om mendengar istilah-istilah ini, Om tahulah, ini hanya bermain dengan time frame saja, simple basic-nya. Kalau grand super cycle atau super cycle ini time frame besar, weekly dan monthly. Cycle ini berada di apa namanya weekly, daily, primary trend ini berada di H4 dan daily. Jadi kalau ada mungkin beberapa mentor atau teman Om, primary trendnya ini atau major trendnya ini lagi up loh, nah kan gitu. Nanti kalau SNR, Dow Theory menyebut major trend itu yang breakout, beda lagi. Kalau Dow Theory ada resisten, kemudian breakout begini. Nah ini mereka sebut major trend, beda lagi kan. Nah sebenarnya itu semua sama, tidak usah pusing-pusing, tidak diperlukan. Diperlukan apabila kita mengejar suatu disiplin ilmu akademisi ekonomi. Nah, kalau kita mau akademisi ekonomi yang kita kejar untuk mendapatkan satu titel atau pengen terdaftar di IFTA, IFTA gitu kan, International Federation Technical Analysis, boleh untuk seperti itu kan. Kita ingin membentuk suatu hedge fund, bisa kita pelajari istilah-istilah itu. Tapi kalau kita hanyalah sebuah retail trader, kita tidak perlu pusing dengan masalah itu. Mau mereka sebut itu best kah, mau mereka sebut itu apakah, terserah. Yang penting sama-sama saja intinya. Nah, di dalam Elliott Wave, saya kembali lagi, yang harus diperhatikan sebenarnya, yang kita selalu bingung, kapan sih yang benar-benar pergerakan itu tren, dan kapan sih hanya pullback. Nah, kali ini akan kita bahas, karena mudah-mudahan setelah chapter ini kita tahu arah. Kalau kita sudah tahu arah Om, enak, kita tinggal screening, tinggal top down analysis, kita pilih support kuat, supply kuat, demand kuat, entry. Nah, simpelnya begitu. Iya Om, enak kalau ini. Kalau pas saya sendiri depan MT4 kan bingung juga sama. Pelan-pelan. Nggak ada lah Rossi sampai dia pensiun seperti ini. Kan jatuh-jatuh dulu. Oke, sekarang kita masuk. Siap. Di dalam Elliott Wave. Nah, di dalam Elliott Wave ada istilah motif. Warna hitam ya. Ini layar gerak nggak? Cek satu orang mungkin. Cek. Gerak. Gerak ya, clean ya. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu. Ada istilah di dalam basic Elliott Wave itu Om, motif wave ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan corrective wave. Mulai agak. Om, saya kan belajar SND, Om, price action, Om, kenapa Om ajarin Elliott Wave? Ya bisa, saya langsung ajarkan secara bias. Ini targetnya ke atas, so cari buy bisa, tapi tidak bisa selamanya seperti itu. Kalau someday saya sudah tiada, nah jangan kan, bingung. Kalau di luar, berapa ribu nih Elliott Wave? Oh my God. Jangan, sini aja kita bahas. Diam-diam Om ya, dirahasiakan. Itu Om, itu ngajarin Elliott Wave, bahaya. Jangan, diam-diam. Motif wave dan korektif, saya bercanda. And then, di dalam motif wave dan korektif wave ini, ya, nanti akan ada beberapa pattern. Nah, semua pattern itu udah kita bahas semua. Nanti ada flag limit, nanti ada wedge, rolling wedge, ya kan, ada diagonal, ada compression. Nah, itu kan dia wedge, diagonal ini sebenarnya compression CP kalau kita sebutnya. Oke. Kemudian apalagi ya? Diamond, banyak lah segala macam. Nah, di dalam motif wave dan corrective wave ini dia akan bermunculan Om. Nah, dia akan bermunculan nantinya. So, gelombang besar ini ya, meskipun bisa nanti dipakai di time frame kecil, tapi saya mau supaya lebih enak di time frame besar itu. Kalau kita buat polanya itu dia begini. Ini kita sebut dengan wave 1. Ya.
kemudian turun. Oke. Kita sebut dengan wave 2. Bayangkan ini adalah H4 atau daily. Tapi nanti ketika contoh mungkin kita carilah template-template kecil. Yang penting maksudnya terbentuknya itu maksudnya itu apa ya? Kelihatan wave-nya, karena di MT4 itu history datanya tidak banyak. Tapi nanti kalau ada yang kelihatan kita carilah. Ini wave 2, and then kemudian dia naik ya, gini. Oke. Ini adalah struktur wave 3. Oke. And then turun. Ini 4 ya, and then ini 5. Nah, Elliott wave itu dia sangat respect dengan gelombang-gelombang seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah sekarang saya ingin menjelaskan tentang motif wave. Yang mana yang disebut dengan motif wave, yang mana dengan korektif, atau bahasa mudahnya gini, yang mana yang trend, yang mana yang pullback atau retest, terserah istilahnya. So, perhatikan gelombang-gelombang yang 1 dan 2 ini, atau gimana ya, biar nggak acak-acakan, gini aja. Wave 2, nah ini kalau wave 1 berarti yang dari sini ke atas 1, yang turun berarti 2, yang naik ini 3, saya tulis 3 berarti yang ini. Nah, gelombang 1 disebut dengan motif wave. Saya bedakan warnanya. Gelombang 1 dan 2, wave 1 dan wave 3 ini. 1, 2, 3. Nah, 1 dan 3 adalah motif wave. Ya. Kemudian, yang mana yang korektif? Wave 2 dan wave 4 adalah korektif wave. Yang ini disebut korektif wave. Kenapa? Dia hanyalah pullback atau korektif. So, kalau kita nanti sudah belajar ini, Om bisa mendetect segala sesuatu. Wave 2 yang terjadi adalah pullback. Nah, so nanti ini bisa diukur dengan Fibonacci. Nanti ya pelan-pelan. Nah, sekarang perhatikan. Wave 1 ini, ya kan? Dia adalah sebelumnya market contoh dari atas ke bawah. Sebelumnya bearish trend nih. Sebelumnya dia bearish trend. And then tiba-tiba terbentuk seperti ini. 1, 2, 3. Yang mana sebelumnya ada swing high atau last higher high. Nah, ingat SNR breakout yang saya bilang. Resisten, resisten. Ada swing high yang terbreak dengan 1. Maka ini langsung bisa kita katakan sebagai motif wave selama dia break swing high sebelumnya. Itu poinnya ya. Kalau ada satu wave baru yang melawan pergerakan harga, tidak membreak swing high sebelumnya, tidak membreak high sebelumnya, maka dia tidak bisa kita anggap sebagai wave 1. Paham di situ? Oke. Berarti langsung simpan, tulis di note, kalau ada wave yang membreak swing high sebelumnya dan akan menunjukkan perubahan arah seperti yang sudah kita pelajari dalam SNR struktur, maka itu bisa kita anggap sebagai wave 1 di mana dia adalah motif wave. Nah, kemudian syarat wave 2. Udah close, itu udah full margin. Not enough money itu. Boom. Nah, sekarang wave 2, wave 1 saya tulislah harus break swing high sebelumnya ya. Harus break swing high sebelumnya gini ya. And then untuk mencari wave 2 sebagaimana kita tahu korektif, berarti wave 2 tidak bisa retest ke ke wave ke bawah, tidak bisa retest tembus ke bawah wave 1. Nah, selagi wave 2 nanti terbentuk dan dia tidak membreak swing low atau lower low di sini, maka dia bisa langsung kita tandai sebagai wave 2. Oke. Nah, kemudian setelah 1, 2 akan ada wave berikutnya. Wave berapa? Wave 3. Boom, ke atas. Nah, wave 3 adalah motif wave yang mana pergerakannya
harus membreak wave 1 dan pergerakannya harus besar, harus impulsif, harus ada rally, base rally, harus ada second movement. Kalau ngelihat itu di chart, berarti dia adalah wave 3. Langsung tulis wave 3. Nah, setelah 3 akan muncul 4. 4 adalah sahabat dari 2. Kalau 2 korektif, maka 4 korektif. Kalau 1 impulsif atau motif, maka 3 pun demikian. 1, 3, dan 5 adalah sahabat. Oke? Nah, sekarang 2 dan 4 adalah korektif. Di dalam sini, Om, biasanya, nah bukan pasti ya, probability. Di dalam wave 3 dan wave 4 ini, nah, akan muncullah struktur-struktur retest. Apa aja? Biasanya berbentuk zigzag, ya naik turun, zigzag. Bentuk zigzag atau berbentuk flat atau datar. Nah, pullbacknya datar, flat atau datar. Kemudian di dalamnya itu bisa berbentuk diamond atau wedges atau triangle atau flag. Nah, di dalam gelombang 2, wave 2 dan wave 3. So, kita sudah mulai bisa melihat gejala ini nantinya. Kalau di sini 1, 2, kemudian 3, setelah 3 dia muncul sebuah pattern like this, naik, turun, naik, kayak macam flag, ya kan? Nah, berarti ini corrective wave. Tungguin, nanti dia next akan bikin wave 5. Tuh. Masalah entry atur sendiri, boleh buy stop, boleh buy di bawah. Kalau takut dia break. Nah, nanti saya ajarkan cara bantuan menggunakan Fibonacci. Nah, lanjut lagi. Di dalam sini akan terbentuk zigzag atau flat datar atau flag atau big base besar gitu, konsolidasi besar atau akumulasi area. Nah, di sini. Syarat yang keempat, tidak boleh masuk ke area zona kawasan wave 1. Haram hukumnya. Kalau dia masuk dan tembus, berarti ada salah dalam penandaan wave, nomor-nomor Elliott wave-nya. Kalau 4 ini tembus, berarti ada salah. Nah, ini adalah bentuk wave besarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dulu poinnya. 2 korektif, 4 korektif, 1 impulsif atau motif, 1, gini aja bahasanya, 1 besar, 2 pullback, 3 besar, 4 pullback, 5 besar. Nah, setelah 5, setelah 5, disinilah yang akan muncul sebuah pattern ABC. Nah, saya gini aja ya sambil melewatkan lukisan di situ. Nah, baru muncullah pattern A, B, C. Setelah wave besar kelima ini tercapai. Oke. Nah, di dalam setiap pergerakan wave ini, 1, 2, 3, di dalamnya ada sub wave. Contoh, di dalam 1 ini ada sub wave, ada juga 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 di dalam 1. Nah, bahasanya gitu. Agak-agak pusing nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Nih. 1 di dalam 5. Kemudian terbentuk korektif 2. Di dalam 2 akan terbentuk biasanya ABC atau zigzag. Retest pullback. Nah, kemudian baru nanti dia naik. Terbentuk wave yang besar, wave ketiga. Nah, wave ketiga ini institusi, Om. Ini institusi punya movement. Ada bullish engulfing, ada bullish marubozu di dalam sini. Ada break struktur keras di atas ini, itu kayak gold yang memberi resisten kencang, itu tuh bisa terjadi dia adalah wave 3 impulsif institution atau wave 5. Nanti kita hitung. Antara dia wave 3 atau wave 5. Karena gejala orang tidak akan bisa mendeteksi wave 3 sebelum ada wave 1 dan 2 ini. Nah, so di dalam sini juga akan ada yang namanya pergerakan 5 subwave atau 1 kecil, 2 kecil, 3 kecil, 4 kecil, 5 kecil. Nah, 2 dan 4 tadi kan temenan, ya. Saya sudah bilang tadi, 2 dan 4 ini adalah Kongli, dia punya teman. 2 sahabatnya teman, 2 sahabatnya 4 karena mereka dua-duanya adalah corrective wave. Nah, di dalam corrective wave itu sudah saya sebutkan, ada yang namanya flag limit, ada yang wedge, ada yang diagonal, ada yang zigzag kan. Biasanya, Om, di area ini kalau di 2 dia membentuk zigzag ABC, gitu ya, nih dengar kata kuncinya. Ini tapi probability, bukan pasti. Biasanya, kalau wave 2, di dalamnya ada A, B, C, atau cuma 3 struktur, kemudian dia langsung rally ke 3,
nanti biasanya yang keempat, walaupun mereka temanan, mereka nggak mau sama, Om. Mereka nggak mau sama. Yang keempat berarti akan muncul triangle compression, diagonal, atau apa lagi? Atau wedges. Ya? Atau flag. Jadi dia lebih komplikasi. Kalau yang kedua simple, yang keempat akan lebih komplikasi. Atau sebaliknya, kalau yang kedua ini komplikasi atau banyak triangle, compression, diagonal, wedges, maka nanti yang keempat akan simple. Bolak-balik gitu aja mereka mainnya. Oke? Makanya yang banyak terjadi jebakan-jebakan di dalam itu yang terkadang bingung, mana ya arahnya ini nggak jelas loh. Saya entry di mana loh? Itu Om, kalau Om sadari dan Om hitung wave-nya, itu terjadi di sini. Tempat manusia banyak trader-trader margin call dan kebingungan arahnya ini sebenarnya uptrend atau apa. Ini di wave yang keempat. So, berhati-hati. Nah, caranya lihat pergerakan di motif yang kedua. Kalau dia sudah ABC, berarti di sini komplikasi. Kalau di kedua ini udah komplikasi, berarti nanti di sini dia akan simple ABC, hitung dan tarik, akan terbentuklah 5. Kalau 2 dan ketiga ini adalah pergerakan institusi, nah kalau yang 2 kan gini, saya ulang pelan-pelan. Dalam wave 2 dan wave 4 akan berlawanan. Kalau yang kedua simple, berarti yang keempat nanti dia akan sedikit komplikasi, akan kompleks. Atau sebaliknya, saya ulang lagi. Atau sebaliknya, kalau yang wave kedua kompleks, maka yang keempat akan simple. Oke, dapat ya poinnya? Kelar. Untuk corrective wave. Untuk identifikasi corrective wave. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 1, 3, dan 5? Nah, kan gitu. Untuk 1, 3, dan 5, nah, biasanya untuk 1, 3, dan 5, dia biasanya, kalau yang pertama adalah pergerakan spekulan, karena ini sebagai konfirmasi. Sama seperti ketika Om bertanya, Bang, ini sudah reversal atau gimana? Ya tunggu dulu break high atau break low. Nah, kan saya selalu bilang begitu, karena 1 akan menjadi konfirmasi awal. Artinya, di dalam 1, kita belum bisa entry dengan yakin. Kita boleh scalping, tetapi untuk benar-benar panjang, kita belum berani. Karena ini baru indikasi. Ketika dia sudah benar-benar stop, kemudian membuat wave 2, berarti wave 2 pun juga sama kan, baru indikasi. Nah, kecuali kita masuk benar-benar spekulasi dan terukur. Atau masuk dengan wave Brilliant Zone. Nah, Brilliant Zone kan udah saya ajarkan, ABC. Artinya kita bisa menangkap pergerakan dari 2 ke 3 dan ikut bersama institusi. Nah, artinya gerakan 1 sebagai, saya pecah ya, biar paham. Mudah-mudahan saya bikin simple, karena dulu saya belajarnya tidak sesimpel ini, saya sendiri pusing, saya coba bikin simple. Wave 1 artinya adalah sebagai indikasi ya Om, indikasi. Harus ada break dulu. Nah, wave 3 adalah dari 2 ke 3 ini adalah pergerakan institusi. Pergerakan institusi. Ya, besar sekali wave 3 ini. Pergerakan institusi tanpa henti. Tiba-tiba 2 minggu bullish terus. Kacau apa ini? Nah, jangan panik. Langsung tandai wave besar. Buka time frame besar. Walah, dia lagi bikin wave 3 pantasan. Nah, untuk yang banyak backtest Brilliant Zone, bisa Om menangkap pergerakan dari 2 ke 3 ini. Langsung buy dari sini, ikut sini. Ini saya udah hadiahkan dengan Brilliant Zone. So, bisa dilatih ya. Nah, untuk yang terlambat masuk, karena dia biasanya pergerakan institusi ini susah ngikutinnya, karena terkesan terlambat dan terkesan mengerikan. Dia bisa pullback mendadak, bisa rally mendadak. Dan selagi SL itu sempit, kan spread melebar kencang di dalam 2 dan 3 karena institusi. Artinya Om, kalau kita tahu bahwa 2 dan 3 ini big trader yang menggerakkan, nah berikutnya adalah 4 korektif. Nextnya teman yang terakhir, teman motif wave yang kelima ini. Nah inilah barulah jatahnya small trader. Atau retail. Kok bisa tahu Om? Dari mana? Nah nih saya jelaskan. Kalau saya tadi sudah bilang dalam momentum analisis, kalau pergerakan institusi atau pergerakan besar, ya, pergerakan besar diikuti dengan smart money atau market maker, pasti volumenya besar. So, lihat dalam indikator, wave kedua dan ketiga, haruslah, wave kedua lagi, wave 3 ini, pergerakan institusi, kita bisa lihat. Syaratnya, volumenya besar. Nah, volumenya besar. Nah, ketika volumenya besar, pergerakannya besar, cocok nggak? Cocok kan? Nggak ada masalah. Tetapi kita mulai curiga ketika wave 4 terbentuk, kemudian wave 5 terbentuk, pergerakannya sama Om. Besar kayak wave 3. Ya kan? Tapi kalau dilihat, nah,
volumenya kecil. Jadi ciri wave 5, volumenya kecil, tapi pergerakannya kencangnya hampir mirip wave 3, tapi volumenya kecil. Oh gitu Om ya? Karena yang masuk di dalam wave 5 ini kebanyakan small traders dan retail traders atau liquidity provider. Kalau yang di 2 ketiga, institusi besar, JP Morgan, apalagi hedge fund company dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau di wave 5 ini volumenya kecil, tetapi pergerakannya tinggi, Om akan melihat sebuah fenomena yang disebut dengan 3, kemudian 5, saya tuliskan di sini untuk mendetailkannya. 3, 5. Ya kan? Di dalam sini ada wave. Sub wave-nya, wave kecilnya, anak wave-nya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Tetapi kata kuncinya kita sudah tahu. Karena Elliott Wave sudah bilang, biasanya anak muridku, di dalam wave 5 adalah small trader dan retail yang memiliki kesempatan untuk masuk. So, di sini banyaklah yang baik. Tetapi masalahnya menangkap pergerakan wave 4 yang mana dia kompleks ini, ada compression, ada diagonal, ada flag, ini susah buy-nya. Buy dikit turun lagi, buy dikit turun lagi. Ternyata kita sudah habis baru pergi. Kecuali yang punya ketahanan bagus bisa dia tangkap pergerakan ini. Karena apa? Pada saat wave 5 terbentuk, volume mengecil, tetapi harga menaik. Yang orang bilang anomali, ini anomali, kok harganya naik, kenapa? Anomali. Enggak, bukan anomali Om. Mungkin kita belum tahu aja ilmunya. Nah sekarang saya harus tahu ilmunya. Volumenya kecil, harganya kuatnya sama dengan wave 3, kalau di dalam indikator volume terlihat seperti ini. Dari wave 3 besar indikatornya. Contohnya gini ya, indikator volume atau sama oscillator yang ada kotak-kotaknya itulah, MACD atau apa banyak. Nah, di sini volumenya besar Om. Nah, wave 3 institusi. Oh, besar dia nyampe 4 ini juga aduh macam bingung kan. Entry stop loss. Nah, tiba-tiba dari 4 ke 5 harga kencang, tapi kok volumenya malah kecil. Apalah ini? I see you Soros, I get your wave. Saya tahu kamu sedang membuat struktur kelima. Dan apakah ini om-omku? Price naik. Indikator volume atau AMSAM, oscillator atau MACD atau whatever yang bisa mendetek sebuah volume atau RSI menuju ke bawah. Ini yang suka orang bilang divergent. Ketidakwajaran. Volume kecil, wave naik. Oh, berarti institusi sudah masuk di wave ketiga, dia tinggal hold yang mau hold, dia tinggal hedging yang mau hedging, ini retail yang masuk. Kalau sudah divergent, next yang selalu ditunggu-tunggu dalam perhitungan 5 wave besar dalam Elliott Wave adalah pattern yang ditunggu-tunggu, reversal. A, B, C. Dalam waktu yang sama, kalau kita lihat, setelah 5 terbentuk, kemudian ada A, B, C, inilah di dalam sini semua high impactful pattern yang kita pelajari untuk reversal akan muncul. Apa saja di dalamnya? Di dalamnya ada, contoh ini sell berarti double top, Quasimodo, head and shoulders, apalagi Om, triple top, apalagi Om, oh apalagi head and shoulder, udahlah itu aja lah mungkin lah, saya lupa lagi yang lain. Nah, oh gitu ya Om, iya. Dan dalam waktu yang sama, wave 5 harus membuat supply struktur zone di atas. Keren kan? Nah, kombinasikanlah wave 5 ini, kemudian di dalamnya ada high impactful pattern, wave 5-nya sudah selesai, ya kan? Yang pakai brilliant zone berarti dia dapat A, B, C, C, yang pakai QM dia melihat bahu kiri. Nah, apalagi yang mau yang kurang? Di dalamnya ada supply zone, look to the left, ada bekas wave besar, ada base supply besar, ada key level di sini whatever, ya kan? Masuk dia A, B, C, turun, naik, pullback, hantam Om, jangan kasih chance. Kalau udah sering latihan tapi hantam di sini. Dari A sampai B ini pullback, ada compression, hantam. Ada fake out di sini, hantam. Jangan kasih ampun. Gantian, broker, you ambil saldo saya, pusing, stres, di sini hantam.
So, di dalam area ini tangkaplah pergerakan yang mana kita sebut dengan golden ratio. Nah, ini sudah kumpulan, ini udah combo Om saya kasih. Golden ratio, di mana target TP maksimum adalah 432 atau 423, saya kurang tahu. Kemudian 2,618. Kemudian ada lagi 1,618. Di mana ambilnya Om? Di dalam zona ini. So, sekarang ini kan saya menjelaskan detail di dalam, ya. Sekarang saya coba gambarkan rapi. Sebentar. Oh, sambil saya gambar, ada yang mau tanya, monggo sebelum terlalu pusing. Om, Siap? emang kalau saya kebanyakan ya carinya memang reversal. Oke. Saya masuk Henry itu kalau ada reversal, ada sinyal. Oke. Buat tahu nentuin bahwa ini reversal pembalikan tren atau hanya sekedar pullback, cirinya dari apa ya Om? Pertama, bisa dengan melihat divergent. Satu, dengan bantuan indikator. Kedua, dengan Om hitung struktur wave yang terakhir dari berarti gini. 1, 2, 3, 4, 5. Kan mau nangkap ini kalau reversal. Oke. Nah, untuk menangkap ini Om hitunglah ini sudah udah ganjil 5 belum? Dan di dalam sini sudah terbentuk subwave-nya 1, 2, 3, 4, 5 atau belum? Ditambah sudah divergent atau belum? Nah, bisa kita dapat di situ. Yang kedua, sudah terbentuk dulu A, B, C. Yang mana A ini sama seperti yang sebelumnya pada saat satu terbentuk. Sudah break dulu ini resisten atau high. Kalau turun sudah break dulu salah satu low di sini. Oke. Kemudian bisa cari pullback-nya. Kalau untuk menangkap yang 5 ini berbahaya. Kadang kita udah menentukan 5 ini, nanti naik lagi, kan bahaya. Untuk yang pengen safety atau kalau Om pengen lebih selamat, biarkan dulu dia turun, membentuk satu indikasi lower low dulu, atau membreak swing low. Nah, waktu pullback ini Om tangkap. Nah, nangkapnya dengan pattern. Kalau dia berbentuk QM, ambil dari base drop QM level atau bahu kiri. Oke. Kalau dia double top, bisa pakai ABC. Oke. Atau lebih selamat lagi gimana? Tapi risk to reward-nya nggak bisa 1:3. Gimana kalau mau lebih selamat? 1, 2, buy sell stop di sini. Di bawah zona A. Tetapi TP Om tidak bisa terlalu jauh. Dan SL bisa lebih lebar. Itu. Tapi lebih selamat karena Om harus tunggu break dulu kan. Itu kira-kira Om. Terus Om kalau ini gitu. Nah, kadang lebih dari 5 gitu, apakah salah pemberian? Mungkin salah pemberian tanda atau Om pindah-pindah time frame jadi kacau. Nah, karena wave ini dia harus contohnya gini, kalau kita membuatnya di time frame H4, maka 5-nya itu kelihatan di 4. Di dalam setiap satu kan ada 5 lagi. Nah, nanti dia turun berarti ke cycle. Di dalam satu gini ya. Ini kan ada 1, 2. Ini bayangkan yang paling besar wave-nya ya. Ini saya buat yang paling besar dulu. Contohnya sampai 4 lah, inilah nggak apa-apa. Nah, ini yang paling besar sebagai grand wave seumpamanya. Oke. Nah, di dalam sini saya ganti warna hijau dulu. Contoh, tadi kan yang saya gambarkan dari 1 sampai 5. Nah, di sinilah baru dia ada major trend. Kalau ini grand cycle contohnya yang paling besar, yang weekly dah gitu. Yang weekly-nya seumpamanya. Nah, yang di dalam ini yang daily-nya atau H4-nya gini dia. 1. Nah, di dalam sini kan ada 5 juga nanti. Nih ya, ada marker strukturnya. Ada buat low, high, lower low, ya kan? Lower high, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian lower low lagi, contoh. Nah, gini, ya kan? Nah, seumpamanya ini. Di dalam sini, nah, pertama, detect lah dulu. Kita mau nangkap nih, reversalnya kapan kan? Tetap sama, tandai higher high. Nah, dia harus ada break struktur. Berarti kalau yang ini udah warna hijau, saya ganti lah yang ini biru ya. Nah, terbentuk 1. Oke. Nah, ini kan satu besar. Nah, di dalam pergerakan 1 besar, kedua, ini berarti ke korektif besar. Aduh, bingung nggak gitu ya? Gini aja gini. Ini wave 1 grand cycle paling besar. Ini wave 2 grand cycle paling besar. Ini wave 3 grand cycle paling besar. Di dalam grand cycle, di dalam setiap wave ini ada 5 wave. Nah, 5 wave ini ada di D1 dan H4 yang disebut dengan major trend
atau yang suka kita bilang tren. Nah, ini saya gambarkan yang warna biru yang sekarang ini untuk tren ya. Nih, 1, 2 nggak boleh break 1. Jadi udah 2. Ketiga harus break yang ini. Nah, yang keempat kalau yang ini A, B, C maka dia agak komplikasi dikit. Macam ini contoh. Nah, tiba-tiba nanti baru nah. Berarti sekarang kalau yang biru ini adalah tren di H4 dan D1, berarti angkanya juga saya pakai warna biru biar Om nggak pusing. Saya tulis lagi lah di sini. 1, oke, 2, oke, 3, oke, 4, dan ini 5 di dalam 2 grand cycle. Nah, artinya 1 ini berada di dalam 1 gelombang. Nah, sekarang di dalam 1 gelombang ini, nah, terbentuk juga 5. Nah, pusing kan? Hijau sudah, ungu sekarang. Nah, ini kan secara tidak sadar jadinya QM, high, low, low, high, lower, low, higher, high, entry, boom, institusi, boom, dapat. Enggak usah itu ya, udah dibahas, nanti nggak pusing. Kan udah kita QM udah. Nah, bentar ya. Nah, 1 di dalam wave trend yang biru, di setiap wave-nya ada sub wave. Saya ganti ke warna ungu, saya gambarkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh yang kedua, corrective wave. ABC. A, B, C. 2 dan 3 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, jelek gambarnya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau yang kedua, yang tadi saya sudah jelaskan, sebagai corrective wave sudah ABC, yang keempat lebih kompleks. Contoh, saya contohkan, dia membuat yang namanya compression, atau jangan compression dah, apa, triangle ya. Saya gambarkan triangle, warna ungu. 1, 2, 3. Nah, beginilah kompleks dia. Kenapa yang keempat korektifnya kompleks? Karena yang kedua udah simple. Kalau yang kedua kompleks, yang ketiga akan simple. Begitu. Biasanya, bukan pasti. Nah, dari 4 ke 5 lagi ada yang namanya sub wave 5. 1, 2, let's say gini, 3, 4, 5. Nah, biasanya yang ini digambarkan dengan A kecil, B kecil, E kecil, D kecil, kecil, ya kan? Atau ada juga yang menggunakan angka Romawi, Om. Nah, 1, 2, 3, 4. Oh, salah saya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu di sini, tadi gejalanya yang Om tanya, udah dihitung, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dalam 5 ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang namanya, jangan oke, sekarang gini. Tadi ya bingung, saya sudah bikin 5 Om, tetapi bingung, gimana? Perhatikan strukturnya. Pada saat dia break itu, dia harus benar-benar gelombang, Om. Kelihatan yang 2 sama 4, ini dia berbeda. Nih ya, saya buka MT4-nya. Saya coba cari. Nah, loading dulu. Saya buka dulu. Nah, sambil nunggu loading, saya jelaskan. Nah, kalau udah di titik 5, oke, kemudian pertama, divergent. Atau yang kedua, kita bertemu dengan break lower low, pullback, drop, base, drop. Nah, ini ABC namanya. Setelah 5 terbentuk A, B, C. Nah, ya kan? Nah, nanti ujungnya berarti dia kemana? Dia akan membuat struktur 3. Nah, selesai satu wave. Nanti keempat sama lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam setiap satu ada 5. Seterusnya dan seterusnya. Nah, ini secara umumnya dulu. Saya belum belajarkan cara entry-nya dan cara pakai Fibo-nya. Yang jelas, saya ingin menjelaskan dulu, poin pentingnya, yang namanya wave 2 dan 4 adalah korektif. 1. Yang kedua, pergerakan 1, 3, dan 5 adalah pergerakan yang besar. Oke. Yang keempat, kalau struktur kelima sudah terjadi, berikutnya akan ada pergerakan ABC. Nah, gimana? Untuk poin ini, pusing nggak? Nggak kan? Saya sudah berusaha sesimpel mungkin bahasanya. Tapi, sok monggo, biar apa namanya aktif nih. Cukup jelas, Om. Cukup ya, jelas ya, dapat ya. Nah, intinya itu aja. Saya pusing-pusing. Intinya tadi adalah yang jelas korektif
24 itu intinya. Kemudian 135 adalah motif. Udah. Kalau motifnya ke atas berarti trennya atas lah. Kalau motifnya ke bawah berarti trennya bawah. Gitu lengkapnya. Nah, berarti gini. Kalau bertanya masalah itu, berarti kita sudah tahu. Kalau QM-nya terbentuk di dalam wave 2, berarti cari wave continuation. Cari QM continuation. Ya kan? Terjadi QM di 4, cari yang arahnya sesuai dengan motif wave. QM yang continuation. Nah, kalau QM yang reversal, berarti cari yang ada di wave 1, 3, dan 5. Nah, jadi kayak gitu. Gimana? Bingung? Bentar. Gini. Sok, bentar ya. Pelan, gini. Ulang om, pertanyaannya ulang om. Pertanyaannya apa tadi? Sekarang nabrak wave satunya, zona satunya. Berarti salah nanggain, berarti itu bukan 4. Gitu aja om. Enggak, bukan batal. Elliott wave itu bukan batal tapi salah. Berarti ada salah teori. Gini ya. Syaratnya 1, 2. 2 syaratnya tidak boleh break 1 kan. Kalau 2 ini break 1 om, berarti dia masih lanjutan wave sebelumnya yang breaknya. Dapat nggak poinnya? Nah, gitu aja. Gini ya, ini kan 1, 2. Salah. Sebentar. Pelan-pelan. Syaratnya adalah seperti yang sudah saya tulis tadi. Syarat wave 2 adalah korektif. Kalau dia korektif, nggak boleh break. Nggak boleh break zona ini. Kalau dia break zona ini, sama kayak waktu, break dia zona ini, berarti dia masih satu kesatuan dari yang gelombang besar ini. Gelombang besar ini berarti belum selesai. Kalau dia udah membentuk korektif, kemudian impulsif atau motif ketiga, dan di sini sudah tidak ada lagi yang break support ini, barulah ini berarti final, jadi satu wave di sebelumnya. Final dia satu. Ingat nggak waktu ABC Brilliant Zone? Sebentar, saya sedikit review. Kenapa saya selalu katakan A, B, gini ya, contoh. A, kalau Brilliant Zone kan saya simpelkan. Brilliant Zone itu mau menangkap wave 1 atau mau menangkap wave 5. Mau menangkap yang ini om. Saya arahkan untuk om mendapatkan wave yang besar. Nah, untuk menangkap wave 5 sama menangkap wave 1 itu pakai Brilliant Zone yang first trend kan. Kalau yang Brilliant Zone yang middle trend, yang di tengah-tengah area, itu buat menangkap gelombang. Makanya saya selalu katakan, kalau kita ketemu Brilliant Zone di tengah zona seperti ini, di sini, kemudian ada gelombang ke bawah, kan gitu dulu, waktu ingat, gelombang ke bawah, gelombang ke atas, ikuti gelombang yang paling terakhir, saya bilang kan, itu untuk mendetek 4 ke 5 atau 2 ke 3. Makanya saya ciptakan strategi Brilliant itu. Nah, pertanyaannya, cara mendetek yang om bilang, kalau tapi dia break ke support, maka gagal lah dia. A, B sama aja kayak gini, C. Ketika C tidak membreak A, jadi dia C, ini break, baru kan cari pattern continuation, saya bilang. Bisa ke sini, bisa ke sini. Dia akan deep retest kalau terjadi second movement. Kalau tidak ada second movement kan gitu. Itu kalau yang SNR kan. Nah, kalau Brilliant kan bisa dibagi dua gini. Nah, artinya pertanyaannya gini, kalau A-nya gagal om. Nah, kalau A-nya gagal, kebreak lagi, coret A-nya, saya bilang kan. Nah, A, coret, berarti ini yang A. Yang ini tidak berlaku. Nah, mungkin om-om yang baru gabung atau private class yang join juga di sini bingung, jangan terlalu pusing, nanti kita bahas di kelasnya. Nah, A, and then, buat kan, B, C, dia akan valid atau jadi wave ini kalau yang C-nya tidak break. Berarti pertanyaannya, lagi enak-enak, 1, 2, 3, 4 kan? Nah, 1, 2, 3, 4, kita udah menyangka ini korektif 4. Tiba-tiba, pertanyaan om tadi, malah dia ngelosor om, ngelosor ke sini, ya kan gitu kan? Maksudnya ya, ketika dia ngelosor begini, langsung ambil tip X, berarti ini bukan 4. Bukan. Berarti ternyata ketika dilihat, ini adalah struktur, seumpamanya ternyata gitu, setelah kita koreksi, oh walah, ini mah baru, ini mah 1, 2, oh ternyata ini wave ketiga. Ya sudah, berarti setupnya valid. Habis itu terkena stop loss kalau pakai stop loss. Kalau nggak pakai stop loss, waalaikumsalam. Berarti wave berikutnya adalah wave 4. Nah, gitu.
Gimana Om? Dapat nggak? Kalau masih gelisah, nggak apa-apa, kita bahas. Tenang aja, santai. Ada disimpel sama Brilian John ya Kang. Iya, karena saya menyimpulkan itu. Jadi karena saya nggak mau ngejelasin Elliott Wave di chapter awal, nanti langsung bubar, udah nggak ada kelas lagi. Maksudnya bubar gini, itu pusing aja belajar sama Om itu, nggak enak, gitu kan. Brilliant Zone itu ABC Kang. Saya buka rahasianya dan sudah waktunya saya kasih tahu. Simpel Kang kalau Brilian, jadi ini deteksinya bisa masuk mana saja. Ya kan. Tetapi nantinya kalau umpamanya kita udah apa namanya udah main swing, artinya bisa dapat wave yang besar. Gitu, kieu. Ayo lagi, monggo. Ada lagi, tanya nggak? Nih, saya coba di gold ya, tapi belum entry ya. Wave dulu, cara di take wave. Cara di take wave, coba. Nah, lihat. Nah, kelihatan nggak? Udah kelihatan inilah motif korektif, Bang. Ini grand cycle weekly. Kelihatan lah besarnya nih. Nih, dari sini juga udah ada. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat. Ini weekly ya, weekly. Main yang mudah-mudah dulu sebelum yang kacau-kacau. Nanti kita sambung pelan-pelan aja. Ini ya yang grand cycle, apa mau monthly? Dikit sih historinya. Janganlah ini weekly aja, weekly ya. Ini juga kan udah kelihatan. Nah, ini Kang, lihat ini. Nih ya, yang belakang. Nah, yang belakang ini mudah nih, lihat. Lihat nih. Seumpamanya ambil dari mana nih ya? 1 2 3 4 5 1. Nah, di sini aja. Kelihatan nggak? Saya tebalin ya, tebalin lah. Ini kita main yang gede dulu, grand apa? Grand wave. Main gede dulu, main gede. Nih 1. Syaratnya jangan lupa. Yang kedua nggak boleh tembus pertama. Nih 2, ya kan? Ya kan? 2. Atau sini. Mana? Ayo, ini apa sini? Ini. Ayo. Ayo, sini. Atau ini apa ini? Caranya hitung Om wave-nya di dalam. Ya. 1, 2, 3. Lihat, di dalam juga kelihatan. 2 dan 4 adalah korektif. Lihat ya. Nih, korektif. Kelihatan ada flag. Kelihatan ada flag. Apakah saya bilang kalau yang kedua simple atau ABC, saya nggak tahu ABC, saya di kedai lihat. Aduh, bilang dia. Sorry Om, layarnya nggak gerak ya? Oke, tunggu kalau gitu. Coba tenang saudara, sabar. Kalau udah gerak bilang Om. Udah gerak Om. Oke, siap ya. Nah, lihat dulu nih. Ini kedua, saya gambar. Kalau saya yang karena saya matanya terlatih dengan flag limit continuation sebesar apapun time frame-nya, kelihatan lah sebenarnya Om juga lihat ini. Nah, 2 dan 4 ini teman ya. Tuh. Saya bilang kan, kalau 2 simple, 4 agak kompleks. Ya, kompleks dia lebih macam kacau. Tuh. Tusuk atas, tusuk bawah, tusuk atas kan. Di dalamnya ada 5 pula. 1 2 3. Nah, berapa ini? 3 A B C. Oh, A B. Oh, ini. Nah, tek. Nah, ini lebih kecil, lebih simpel. Maksudnya simpel itu apa ya? Ya simpel lah bahasanya. 2 ke 4. Nah, lebih dalam dia, deep, lebih nggak sesimpel kedua kan. Nah, berarti kalau udah dapat 2 sama 4 kelihatan udah mana impulsifnya. Contoh 1. 3. Nah, dapat kan? Nah, lihat. 2, 3, 4 ke 5. 2 sama 4. 1, 3, 5. Ini kalaupun dia hampir mirip lah pergerakan gelombang 3 dan 5 seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kan. Tuh, cuma dia lebih tinggi lah. Nah, lebih besar ya. Saya tulis di sini 1. Nah. 1, 2, 3. 3. 4, ini 5. Nah, di dalam ini ada struktur Om. Bisa nggak ya saya ke daily?
Itu sih contoh yang paling mudah. Udahlah, saya zoom aja. Ini ada hidden base, tapi mudah-mudahan Om ngerti apa yang saya maksud. Di dalam struktur 1, ini saya buang dulu. Ini ada 5 loh Om dalam sini Om. Saya buat warna lain lah. Saya buat warna lain ya. Bentar. Warna apa ya? Ini hijau. Nah, lihat. 1 subwave-nya 1. 2. Ya kan? Sama dia, cari lagi impulsif. 3, 4. 4 nggak akan pernah glosor ke sini. Berarti kita masih benar. 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 5 subwave dalam 1. Oke? Di dalamnya ada subwave lagi. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Kena. 1 nih Om. 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang coba deh bayangin ini live thread. Enak, udah tahu arah Om. Sebentar, tunggu. Nih. 1, 2, belum tahu arah. 1, oke, break asik, break high dia. Buat high baru. Kayak gitu dulu kan, persiapan, jangan langsung tekan pula, sabar lah Om. Tenang lah. Nah, hop. Set. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2. Stop dia. Wah, break 1. Ini 2 nih. Nah, tangkap. Dapatlah wave 2. Pada saat dia break 1, impulsif dia. Oke. Kalau udah impulsif, pasti apa? Korektif. Kalau udah korektif, siap-siap lah. Tahuan dia. Di mana dia korektifnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hop. Korektif wave 4. Tungguin. Seret. Nah, wave 4 ini, lihat. Segala sesuatu yang pullback adalah 161 atau 261. Tuh. Mana ini break low. Tuh, 161. Kan? Kalau maksimum pullback itu di 261. Minimum pullback 161. Nih saya zoom, kelihatan nggak sih? Kelihatan lah mudah-mudahan ya. Nih. Sono. 161 adalah pullback. Maksimum pullback di 261. Kenapa begitu Om? Karena kalau udah 423 dia berarti break lower low. Hati-hati. Nah, gitu aja. Itu cara pakai ini. Tapi nanti yang detail. Ini ya. Udah. 1 dapat. Lanjut lagi Om. Nah, udah terbentuk 3. Saya mah cari aman aja Om. Buy stop di 3, di atas 3 nggak masalah. Pasang buy stop. Tuh, pasti dia adalah punya target baru nanti. Karena apa? Dia wave 5. Nah, lumayan kan? 5. Nah, setelah 5 tambahkan IO, kelihatan ini divergent Om. Kalau enggak apa biasanya MCD volume apa RSI maunya ya pokoknya yang ada volume itu dah AO aja mudah ya AO usah musulator diam ini kakek astagfirullah. Nah lihat aduh gimana sih ngelandainnya, lihat ada divergent nggak? Oke. Nah, ini naik, belum ada berarti kan? Berarti ini adalah satu kesatuan wave besar yang big mama punya 1. Nah, gitu aja kalau nggak ada. Dia akan berubah tren kalau ada divergent. Ini berarti wave besarnya 1. Atau 1 atau 3. Lihat aja. Terlalu jauh saya ngambil contohnya. Itulah. Nah, yaudah ini yang besarnya aja ya. 2, 3. Tuh, kalau 2 kayak gini, 4, 5. Mau nyampe mana 5-nya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan ini ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aduh, akhirnya sampai 2 daily. Saya hapus dulu awesome nih, pusing saya. Nah, di dalam struktur kok nggak ada sih? Udah mulai dari sini aja lah. Kok nggak muncul ya kalau saya ganti time frame nih?
yang ini aja lah kalau gitu. Nah, lihat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Korektif. Nih, 2. Motif. 3, 4. Tuh, kalau duanya 1, 2. Kalau duanya kayak gini, 4 lebih komplikasi kan. Di sini kan banyak margin call kan. Yang saya bilang tadi, double top atau apa. Di 4 ini yang masalah. Nah, 5 lah. Nah, 1. 2, menangkah 2. Nah, 2, 3. Daily nih ya, 4. Alah, salah. 4. Ini 1 di bawah sini. 1 maksudnya. 2 korektif. 3 impulsif. Om tahu dari mana 3 impulsif? Break nomor 1. Keempat, tidak break nomor 2. Kelima di bawah. Nah, ini satu kesatuan 1. Ini web besarnya 1 nanti. Nah, itu loh maksudnya 1. Berarti ini 2. Nah, 3-nya nggak ada lower low. Berarti belum. Kalau memang benar. Berarti bukan 1. Gitu Om. Kalau semuanya dia nggak sesuai, ada yang salah. Contoh yang ini ya di daily. Weekly-nya ternyata masih korektif. Sampai sini. Apa namanya? Nah, 1, 2, 3 nanti ke atas. Ya, berarti tren panjangnya atas nanti. Super grand weekly, monthly, nggak tahu 2026, 2025 kan. Nah, sekarang kita belajar yang subwave daily dulu. Subwave daily sudah mengatakan ada 5 struktur besar daily di dalam aduh gimana ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah dapat ya. Nah, kita hitung Om di dalam 4, contohnya 4 sampai 5 ini ya. Nanti hilang lagi dia kalau ganti. Coba saya ganti 4 hilang. Nah, enggak kan. Nah, sekarang kita rundown yang wave ke-4, wave ke-5 ini. Nah, contohnya yang ini kita rundown. Satu ini aja. Nah, coba saya kosongkan begini. Berarti ini kita jadikan wave yang di kalau di daily tadi kan kita udah tahu. Nah, 4 ini adalah wave 4 ke 5. Sekarang kita ganti ke H4. Nah, lihatlah. Di sini ada struktur. Kelihatan, cari yang korektif dulu kalau mau mudah. Ini korektif. Ada ini besar. Inilah. Nah, ya kan? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cukup. 1, hitung sampai 5. Subwave-nya. 1, 2, 3, 4, nah, 5. 5 di sini, 5 ya. Nah, karena 5 lower low. Oh. Berarti 4-nya di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau yang besarnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Nah. Up. Nah. Ini di dalam sini warnanya ganti. Warna merah, hitam. Nah. 1, 2, korektif. 3, break 1, 3. 4, korektif, tidak break 2, 4. Nah, 5. Nah, hitung di sini. 1, 2, A, B, C. Keduanya A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak lagi di sini ke H1. Tuh, A, B, C. Di dalam sini juga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sinilah. Nah, ini, ya kan? Kelihatan, oh, ada wave-nya juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah 5. Kan kelihatan ini, 3, 4, 5 di sini. Nah, berarti, kalau dia break, mana, kotak-kotak.
Kalau dia belum break, belum. Nah, ya kan? Ini swing high. Nah, swing high. Nah, tiba-tiba terbreak nih. Nah, terbreak kan? Dapat lagi satu. Reverse dia. Dua, ya kan? Korektif, motif, korektif. Nah, kita galau. Contoh, ini live trade ya kan, galau. Om, ini nanti bakal naik apa terus turun? Kan gitu, delimanya. Pertama, indikasinya, lihat. Nah, ini pertanyaannya, ada QM, continuation di H4. Tuh, QM, continuation. Nah, low, high, lower low, higher high, entry, boom. Target level di sini. Ternyata lihat ke kiri juga memang supply juga. Nah, itu kalau yang pelajaran kita basic kan. Ini kita bukan belajar entry, belajar wave dulu. Nah, ini. Nah, satu kan gini, bingung lah. Aduh, ini buat higher high atau korektif ya, kan gitu. Lihatin aja. Selagi gelombang ini, gelombang subwave-nya, lihat subwave-nya. Lihat subwave-nya. Satu. Ini, dua, tiga. Ya kan? Di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tungguin break nggak? Apakah dia masuk ke dalam koridor, di dalam kotak? Masuk nggak dia? Bakal break ke sini nggak dia? Tungguin Om. Tuh, enggak Om. Kalau dia enggak, berarti ini, korektif lah ini. Enggak, dia enggak break. Nah, makanya yang swing itu, buy dia di sini, stop loss di bawah sini. Nah, entry dia tinggalkan. Tuh. Karena dia tahu ini adalah 1, 2, dan 3. Pasti ada impulsif. Nah, itulah lebih kurang swing itu Om. Di sini ada QM lagi. Continuation. Nah, di dalam korektif inilah yang ada banyak pattern untuk continuation karena flag continuation dan QM continuation. Kalau lihat QM yang kebalik, hati-hati kalau dia berada di korektif jangan. Itu yang buat kita salah arah. 2. 2. Nah, contoh lah 3. Nah, seumpamanya atau boleh 3-nya di sini. Bukan boleh sih. Sebentar. 1, 2, 3, 4 sinilah. Habiskanlah di sini. Sini aja, habiskan dulu. Kita yang latihan yang ini. Nah, break 1. Aman. Oke. Berarti dia lihat strukturnya. Higher high, higher high, higher high. Nah, kalau takut hitung 1, 2, 3, 4, 5. Selesai 5, close posisi. Kalau takut. Dia bersamaan di sini pasti ada supply atau unfill order. Nah. Dah, tipih lah di sini. Kalau mau ikut terus swing, biarin aja. Nah, dia pun balik lagi, masih ketahan di sini. Belum sampai ke zona retest pertama ini. Nah, tuh, finally dia di sini baru. Oke, ini 1. Nah, reversal lagi Om. Nih, yang tadi yang Om Angga sekarang, ini reversal. Kalau bingung, pakai brilliant zone. Kalau mau lihat reversal, nah low, perhatikan. Ini H4. Swing low atau support. Kemudian support. Oke, tiba-tiba, nah boleh pakai pattern. Kalau mau digabungkan dengan Elliott Wave, break dia, top 1, indikasi. Pullback dia, 1, 2. Wah, bahaya nih, korektif. Nah, di tempat yang sama, ditambah sini, ada QM. Tapi, kita udah bahas QM. Udah, sekarang Wave dulu. 1. 2, pullback. Kenapa Om bisa bilang 2? Kalau ini break, nah yang pertanyaan yang tadi, break ini, berarti ini bukan 2. Salah. Kalau dia di sini reject, dia buat lower low. Lah sudahlah, pasti 2 ini korektif. Namanya korektif. Nah, 2. Sip. Dah, langsung lukis lah Om. Jangan ragu kalau 2-nya udah reject. Jangan ragu, tulis 2. Di sini 2 berarti. Nah, di sini 1. Nah, motif, korektif. Kita ragu, ini benar nggak ini motif? Nah, kita akan teriyakini ketika dia terjun pro. Nah, dash drop terjun dia. Nah, hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke lah. Cukup. Nah, udah ini. Berarti tinggal lihat korektif. Nah, yang keempat kan komplikasi kan? Yang keempat. Kalau 2 simple, 4-nya komplikasi. Baru 5. Oke. Lihat, nggak bakal dia gangguin arena ini.
belum ngegangguin. Di dalam wave ini dia sempurna dulu. Oke. 1, 2, 3. Nah, akhirnya kan oke, kita sudah dapat motifnya apa, bro? Nah, motif wave-nya major kalau di H4, major trendnya bearish, bro. Masa sih? Iya. Beda lagi nanti kalau di daily sama weekly, grand-nya itu ya bullish, tetapi pada saat H4, bro, saya sudah menghitung, bro. Nah, ini cara analisa yang macam mantap lah. 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan mau nangkap nih 4 ini. Nah, 4 ini mau nangkapnya harus apa namanya, aduh bahaya, tapi kenapa, bro? Yang di 2 ini nggak terlalu kompleks, bro, dia simple banget, dia cuma 1, 2, 3, 4, 5, terus itu nggak terlalu komplikasi. Berarti prediksi saya di dalam wave kolektif berikutnya akan terjadi kompleks area, benar, bro. Kutuk, tusuk atas, tusuk bawah, tusuk atas, tusuk bawah. Nah, buat yang sudah yakin ini adalah kolektif 4 dan nextnya akan terjadi 5, sell stop lah. Yang takut, yang bingung mau ambil di pucuk, sell stop di sini. Dan ini news pula melengkapi pergerakan wave ke 5. Nah, ya. Kalau swing cuk nyampe daily tok. H4 entry, H1 entry. H4 maksimum. Grandnya itu weekly, monthly. Itu yang grand super duper ini. Nah, itu untuk dapat karakter. Untuk dapat karakter market. Oke. Siap. Jadi jalan. Ya, siap. Sudah kita lukis gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Kita lanjut itu bikin ABC atau lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5? ABC. Pergerakan pertama setelah 5 selesai, impulsif. ABC. Rally base rally, Bang. Kalau dia mau buy. A. B. Salah saya. A, B. Ini A-nya lah. ABC. Rally base rally. Ya. ABC. Nah, ABC ini nanti jadi 1. Gini, Kang. Jadi 1 ya, Kang. Sinilah. Nah, jadi 1. Pokoknya kalau ada numpuk gini kelihatan kan? Pakai mata itu kelihatan, Kang. Ih, iya ini numpuk-numpuk nih. Ada akumulasi. Saya dulu belajar Wyckoff ini akumulasi. Nah, udah. Pertama kotakin dulu. Kalau akan bingung itu wave keberapa. Kotakinlah dulu nih area-area yang mencurigakan ini. Yang bikin flag. Habis itu rally, base rally, retest, pull back retest. Ada flag, ada compression, ada QM continuation, whatever. Tapi secara jauh kita zoom out. Korektif. Ini 4 lah. Atau 2. Antara 2 atau 4. 2 itu aja. Nah, nantinya di sini ada lagi 4. Indah kan? Kalau kelihatan. Jadi ABC di dalam 1 ya, Kang? Jawabannya. Cuma 1, 2. Tuh. Saya lebih senang mendeteksi 2 dan 4 dulu kalau saya pribadi. 2, 3. Nah, 3 impulsif atau motif juga. Oke, 1, 2, 3. 3. Nah, 4. Kalau udah dapat 2 sama 4, yang lainnya udah ngikut, ngekor. 4. Nah, 5. Hup. Nah, kita lihat. Nah, aduh, EO saya masuk lagi lah. Kita sambil cari divergent ya. Insert. Oke, siap. Bebas. Ayo, Om, lanjut. Oke. Rangingnya konsolidasi di akhir ini, di nunggu ABC-nya ini, di sininya. Nah, di sini ini yang ranging nih. Nah, iya, 1 di dalam ABC. Kan 5 udah selesai. Harus ada drop base drop. ABC itu kalau bahasa kita drop base drop yang tembus support. Nih ya, saya zoom, coba saya ke H1, kelihatan nggak ya drop base drop? Maaf, bentar ya. Nah. Ini kan area konsolidasi yang punya support dan resisten kan. Nah, rumus kita adalah tidak ada yang bisa membreak resisten dan support kecuali drop base drop kan. Nah, drop base drop di dalam Elliott wave itu ABC dia bilang. Nah, makanya terjadi ini apa namanya, akumulasi atau apa ya, inilah ranging sedikit kan, sambil nunggu ini break apa enggak kan, itu penentunya kan. Nah, kita bisa tahu ini tren berbalik jadi bearish ketika udah ada lower low yang membreak area konsolidasi. Di dalam sini nggak ada kekuatan lain kecuali drop, base, drop. Nah, kumaha? Ini wave 1 jawabannya. Dari paling bawah ambilnya. Nah, ini 1 di dalam
pergerakan motif pertama yang membuat first akan reverse, first lagi, market akan reverse. Kedua, yang kalau pakai apa namanya EO, nih saya zoom out. Kalau yang pakai EO dia 4, dapat nggak kita divergent? Nih, dapat Kang. Nih, gimana cara garis di sini sih? Saya nggak bisa ya di sini di garis. Bisa nggak? Oh iya bisa. Sorry. Nih kan, dapat divergent. Yang tadi weekly nggak dapat, susah kali lah. Ambil yang 3 sama 5-nya udah cukup lah, kelihatan divergentnya, nggak usah dari 1 ya. Sini lah, nah, divergent lah. Volumenya nggak ada, tapi kok naik? Nah, berarti retail punya insert, dikasih sisa lah dikit-dikit lah. Soros itu kasih kita kesempatan lah dikit, buat wave 5 ini lumayan lah, besar juga pipsnya. Hanya untuk melengkapi macam 5, melengkapi 5 struktur saja, syarat saja dia. Nah, ketika ini yang satu udah break kan, udah punya lower low. Nah, ini yang saya tadi lukis waktu di penan di gambar pen itu, indikasi lah. Nah, langsung lihat ketika indikasi terjadi, segala sesuatu yang ke atas ini adalah penentuan Om. Kalau dia break yang paling tinggi, alias kalau dalam Brilliant kita bilang A kan, wih, nggak break dia, dapat korektif, dapat wave korektif, ini adalah wave 2, simpan, langsung tandai Om. Nah, kalau masih ragu apakah akan terjadi impulsif ke bawah apa enggak, yang ini, yang merah ini kan, pasang sell stop lah di sini, nih sell stop, ke bawah sini, tembusnya, Oke, 4-nya, kalau 2-nya simple, 4-nya kompleks, terjadi lagi 4 ini kompleks, lebih dalam lah, kemudian macam gak jelas lah, jarum-jarum apa, ini kan, seksi lagi ini pokoknya. Nah, 4 dapatlah kita 1, 2, 3 harus break 1, 3 jadi dapat motif. Kalau udah ketahuan motifnya Kang, masih ada kesempatan kita buat wave 5, motif 1 bearish, motif 3 bearish. Oh, ini pullback doang, kamu mau nakutin saya udah tahu kamu lagi bearish kan sekarang. Ya. Nah, 161, 261. Pokoknya di sinilah dia maksimum. Kali ini dia di 261. Nah, hapus. Pibonya udah sampai sini. Contoh market di sini. Kita kan udah tahu. Mudah-mudahan ini mah lukisan wave saya mah bener. Kalau si 3 ini nggak break 2, ini bakal bikin wave 5 yang terakhir. Tahu dari mana, Bro? Nah, kita lihat, kita tunggu ya. Dia break 3 nggak? Atau gimana? Pasang-pasang Om. Kalau mau sell limit boleh. Kembali swap zone cari ya. Swap zone boleh. Support become resisten boleh, jaga-jaga kawasan atas persiapan ada drop di sini pun juga boleh, ya kan? Nah, naik, truk dapat pucuk pas di korektif wave 4, 5 bakal hadir. Kalau 5 bakal hadir berarti TP akan terjadi lower low untuk small TV atau TP pertama di wave 3 inilah sebagaimana dia supply zone, istilah kita kan, TP pertama. Tetapi kalau dia break ini bener Bro, lihatlah kata saya, akan terjadi new lower low di gold. Nah, video saya kan, itu wave 5 Om. Nah, selesai. Nah, lihat lagi, ada divergent nggak? Ada pula, mantap lah. Ini konfirmasi aja, di volume ini, nggak selalu. Nah, decisionnya adalah harus break last higher high. Ini lagi, main lagi Om, terus begini-begini dia wave ini. Nah, setelah 5, apa tadi? Ada ABC kan? Ini 4, clear ya? Di sini 4, korektif. Motif 5, titik selesai. Nah, kalau takut masuk di 5 ini kan berbahaya, maksud saya Om. Nah, masuk di 5 ini kan berbahaya. Kalau dia buat lower low lagi kan selesai kita kan, kena stop loss. Tunggu aja dulu. Dia buat ini indikasi. Di sini belum ada Om indikasi, saya takut atau pluk. Nah, keluar dia break wave 4 yang sebelumnya. Saya tahu, mas saya juga udah belajar walaupun basicnya ini Elliott wave. Tuh, ini dia buat higher high. Kalau gitu, Bro, ini korektif kamu. Ini terjadi ABC pula. Alhamdulillah terjadi setelah 1 2 3 4 5 ABC ini gambarnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Di dalam A, B, C, D, E adalah wave yang baru. Berarti ini A, kemudian lihat korektif. A, B, sip, dapat Om. Nah, dapat B. Oke, ini saya kecilin lagi biar luas layar Omnya. B, oke. C harus break A. Ih, bener Bro, dapat A, B, C. Indikasi ini Bro. Emang kamu udah entry? Belum lah, saya mah belum entry sih. Oke. So, harga pullback ke bawah, ada Om Brilliant udah siapin akun 2000, masuk dia lah swing di sini. Sampai sekarang karena dia tahu bahwa ini adalah korektif. So, kalau korektif sudah selesai, ABC dalam 1. Aduh. Salah, maaf. ABC, D. Gimana sih saya salah terus? D, ya maaf, D, hop. E atau 1 2 3 4 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 dalam berapa? 1 ser. Saya ganti warna lagi. Kita berubah lagi warna Om ya.
ngeri banget ini. Ini basic 5 tong. Ah, udah ini dapat. Kok 5 maksudnya dalam 1 2 3 4 5 maksudnya ya. Berarti ini mah jadi satu baru kan. Nah, satu baru. Segala sesuatu yang turun adalah pullback. Kenapa? Karena ini adalah corrective wave. Ya. 1 2 3 4 5. Corrective wave. Tahu dari mana, Bro? Corrective wave. Itu wave 2 namanya. Saya mau belajar gitu aja, Om. Corrective 2. Ya. Dengan kata lain, pada saat ada si cuplis brilian entry di sini buy, dia sudah memprediksi ini adalah sebuah corrective wave. Gagal apabila pertanyaan Om tadi dia ke sini, saya kena stop loss, berarti ini gagal dan bukan korektif, berarti ini adalah impulsif. So yang ini yang 1 2 3. Selagi ini korektif berarti kita benar. Ini 1 2 dan nextnya sekarang adalah di kumaha. Dan 3 adalah pergerakan institusi terdiri dari rally, base rally yang membreak struktur 1. Ternyata seorang cuplis brilian sudah punya juga di akun kopinya itu, cari gula tiap hari, dia buy di sini. Buy stop di masa lalu tertrigger. Sampai sekarang masih ditahan, ada sekitar $40 lah nambah dia itu. Nah, ini swing lah, swing semi swing lah kalau dari sini. Kalau yang dapat korektif di sini swing oke. Berapa lama? Dia 2 bulanan. Nah, yang ini yang akun kecil, buy stop di sini karena dia harus membuat higher high dan sekarang dia 1 2 berarti ini 3 Om. Nah, kalau udah 3 siap. Ada apa Om? Berikutnya korektif. Mantap. Hati-hati karena yang 1 keduanya bagus korektifnya, berarti ini agak komplikasi nanti. Saya geser ya. Di manakah tempat nanti dia? Selagi dia belum membentuk lower low seperti saya bilang, selagi dia belum membentuk struktur untuk korektif, maka ini akan terus ke atas. Tetapi pada saat nanti ternyata dia membuat higher high, ya kan? Maka ini nanti akan menjadi satu kesatuan 1 2 gitu. Kalau dia buat higher high terus 1 2 3 4 5 to the moon. Nah, tetapi kalau nanti dia membuat lower low, ya kan? Atau ini sebagai wave ke-3 1 2 3. Ya, dalam 3 dalam H4 dalam major, kalau dia membuat korektif dan dia tidak menghancurkan zona ke-1 ini, alias terdalam dia ke sini, so next-nya adalah wave 5 akan membuat higher high baru di tahun 2021 2022. Kumaha Om? Lihat wave. Inilah jadinya lah coretan-coretan kita lah. Saya zoom out ya. Nah, gimana? Struktur eta, struktur besar. Yo, mantap kan? Enak kan kalau udah dapat korektif Om? Berarti yang penting korektif apa motif Om yang Om cari sekarang? Mau korektif. Nanti atuh kalau entry pertemuan nantilah Senin malam ya. Senin malam entry-nya sama main Vibonya. Ini sekarang wave-nya dulu atuh. Sabar lah Om. Pusing saya ngejelasin, saya takut ngebubarin pelajaran yang udah lama Pada ketahan. Sabar. Berarti Om, kalau Om Angga tadi punya kesimpulan, cari aja ABC setelah 5 kan. Pakai apa Om? Brilliant zone. Cantik kan brilliant zone saya. Kalau yang bingung dan mau mengkombinasikan, cari aja motif. Perasaan saya kalau udah 1 2 nih udah dapat motif apa? Motif lagi. Salah ngomong saya. Korektif. Kalau udah dapat korektif 1, tungguin nanti ada korektif wave keempat. 1, korektif pertama kan 2. Ini 4. Nah, nanti impulsif. Makanya saya yakin dia waktu di sini ada compression juga mas saya buy gitu loh. Rahasianya. Nggak sepah-sepah Om, orang jutaan orang sell di situ tuh, terserah saya. Di sini nih sell banyak banget. Terserah saya bilang. Saya buy. Tum, naik. Nah, karena impulsifnya 1 2 motif impulsif dulu. 1 2 3. Nah, berarti Om sekarang kalau ditanya major trendnya H4 gold up bearish atau bullish Om? Bullish. Ya, bullish. Karena motifnya adalah bullish. So, di season indikasi kita tunggu bagaimana korektif wave berikutnya terbentuk. Apakah dia mampu menghancurkan ini? Ada serangan dari alien kutub timur, gini, ya, gini, sehingga ini menjadi satu besar, kemudian 2 korektif, kemudian dia 3 membuat lower low, 4 korektif, atau dia tertahan, nggak ada hapus, atau dia tertahan, tidak bisa membuat indikasi lower low, hanyalah
pullback dan korektif semata. And next, tangkap pergerakan wave 5. Let's say on the supply zone around here. Cukup Om, ini banyak, serius saya bilang. Kalau dapat, nggak usah yang impulsif 3 kalau beresiko. Ini contoh aja, hitung dari 3, kalau semuanya dia ke sini. Om, 200 pip Om. Mau apa lagi? Banyak, serius. Gede, dapat yang ketiga keempat aja, keempat sama kelima gitu. Nanti kalau udah banyak jam terbang, nah bisa nanti ambil yang wave ABC pertama setelah 5 kayak buy saya di sini. Nah, sip. Nah, nih ginilah secara root map. Berarti kita udah lihat kalau target inilah, ini target. Nah, entry nanti yang bingung kan, ketahanan itu karena swing ini ketahanan Om. Swing itu kita masuk aja di sini. Ini 0,10 Om ini. Margin call itu kalau terjadi perang dunia ketiga, kalau saldonya itu 5.000, nih ya dari sini, nih 5.000 mana? Nah di sini nih margin callnya nah 5.300. Ini perang dunia ketiga Om, di sini nih. Nah perang dunia ketiga itu loh 5.000. Tapi yang jadi masalah bukan 0,1 ini, masalahnya itu tekannya itu ganas. Pasukan ngeri kita ini kan, terkenal kita Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina ini bikin broker nangis Om. Memang kalau udah dapat setup full margin itu entak dia sampai nggak pernah diblokir, nggak boleh ikut, nggak boleh masuk apa itu sih yang lomba-lomba itu. Nah inilah Elliott Wave, motif korektif motif, motif korektif motif. Setelah wave 5 akan muncul A, B, C. Nah berarti pullback dan retracement adalah wave 2 dan wave 4. Mudah kan? Elliott Wave, nggak pusing Om sebenarnya. Karena baru bahas aja, pusing. Mau pair lain ya, coba. Tapi nggak usah lama, kita langsung tarik-tarik aja. Coba uji kan. Uji. Nah, kelihatan lah. Yang ini dulu ya, berantarkan pelan-pelan sampai juga ke sana kan, tenang. Ini 5, ini berarti 5 dari sini. Ini. Di dalam sini udah kelihatan. 1, 2, 3. 1, korektif. Nah, kelihatan lah sebelum saya garisin tuh. Area-area korektif ini, korektif. Kalau 3, 4, 5. Setelah 5, A, B, C, rally, base rally. Kenapa ada rally base rally? Karena dia harus membreak struktur high sebelumnya sebagai resisten. A, B, C. Penjaga kawasan akan koyak dengan rally base rally dan drop base drop. A, B, C. Nah, berarti kalau udah kelihatan gini, kelihatan lagi korektif. Korektif, 2. Nah, keempat agak ngecok dia kan. Karena komplikasi. Kalau kedua simpel, keempat ini yang aduh jauh dia. Nah ini tuh ya 1, 2, 3. Oke. Nah yang keempat tidak akan pernah mengacaukan area zona 1 dan 2. Ternyata dia stop di sini. Aduh nyangkut. Kayak loadingnya. Nah udah ya 1, sebentar, 1, 2, 3, alah salah lagi, 2 ini korektif, ini 1 motif, 3, oke, 4 korektif, 4 yang dia tidak akan pernah mengganggu zona 1 dan 2, 4 dan 5. Setelah 5, A, B, C, drop base drop, hentak kau hancur dia mah. Tar. Berarti ini secara besarnya 1, 2, 3. Aduh, pusing. Nah, sekarang mulai lagi. Ini 1 di sini di dalam sini 1, 2, 3, 4, 5 besarnya. Kita cepat-cepat aja ya, Kang. 1, 2, 3. Inilah. Nanti didetailkan sendiri.
5 selesai, break high. Oke, terjadi break high. Indikasi, indikasi break high. Kita cari, ada nggak rally base rally ABC? Kelihatan banget nih di mata saya. Saya ganti warna ya. Rally base rally atau ABC movement after wave 5. Black 1. Nih lihat nih, saya kotakin. Korektif. Kalau yang 2 cantik, yang keempat agak kurang cantik. Mana? Nih, kurang cantik. Tuh, nggak jelas dia keempatnya. Kompleks. 1, 2, ABC. Allah. ABC. Oke. Dalam 1. 1. 2. 1. Nanti lama-lama sampai 2. Sabar aja. 2. Nah, udah kelihatan ini 3, 4 korektif. 4 korektif sini. Nah, 3 di sinilah. Nah, yang punya institusi ini paling besar geraknya. Nah, gerak dia paling besar ini berapa? 411 pips selama margin call kita. 5. Nah, 5. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 adalah 1 besar. 1 besar. Nah, sekarang ini 2. Nah, ini di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini mah ABC. Setelah 5 ada ABC. Lihat, ada nggak drop base drop? Ada. Berarti bener. B atau drop base drop. Nah, gitu. B, C. Nah, dalam ABC adalah 1. Berarti 1, 2. Nah, ini wave kecil. Nah, sekarang yang besar. 1. Nah, 1, 2. Nah, adik kawasan. 3. Rally. Base. Rally. Nah, ini kan jadi ABC. 1, 2, 3. Sekarang lagi bentuk wave apa? Berarti yang tadi request UJ. Ayo, sekarang lagi bikin korek apa? Korek ABC 1. Nah, 1, 2, 3. Ayo, kenapa ini 3? Karena break wave 1. 1 besar, 2 besar, 3 besar. Nah, ini daily. Nah, berarti siap-siap korektif besar terjadi. Nah, ada sell limit tuh. Mau nangkep korektif, awas. Tapi stop loss kalau dia buat A lebih tinggi kan sell lagi di atas Terus kejar aja di langsungnya. Bisa juga, wave ketiga. Iya, bisa jadi. Iya, belum selesai. Makanya ada stop loss di atas ini, si Kinoy udah siapin. Nah, nanti gini. Tetapi kalau mau langsung besarin, kalau mau langsung disimpulin, nggak mau ngikutin yang ini kan masih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 perjalanan lagi kan Om ya? Nah, tapi kalau mau dibesarin lah nanti kira-kira area sinilah, sebesar inilah korektif kan nyampe di sinilah. Nah, kira-kira gitu. Coba kita lihat ke weekly. Masih ada benar atas ini. Inilah long way target supply zone di sini. Kita zoom in, kita lihat. Tuh, ini dia ada drop, ada rally base drop. Bentar. Saya nah, ini yang nah, ini dia. Nah, ini. Ada key level doji. So, ambillah line di sini. Signifikan resisten. Oke. So, langsunglah di dalam weekly kita udah tahu long way direction dia ada di sini. Nah, so kembali lagi ke daily. Yang paling dekat dalam daily ada supply fresh zone area yang mana dia ada drop base drop di situ. Langsung tarik di sini. Nah, ini bisa nanti di zoom sendiri. Bisa jadi kemungkinan higher high yang terbentuk di dalam daily. Nah, kan gitu aja Kang. Udah tahu kita berarti targetnya. Kalau dia memang ini nanti belum kelar, dia harus ke atas ini dulu, barulah membentuk apa? Dalam 4 bulan, 5 bulan, baru nanti korektif besar. Kumaha, damang tuh. Atau kalau yang wave 3 ini sudah selesai, karena dia udah break 1, berarti ini kan pasti 3. Masalah dia stop atau enggak, dia mau ambil supply ini atau enggak, terserah. Intinya kotak ini nanti untuk korektif. Kalau dia buat higher high, berarti itu sedang menyelesaikan wave nomor 3. Setelah 3, 4 adalah korektif. Kita lihat sekarang duanya complicated. Berarti nanti wave korektifnya tidak terlalu complicated dalam daily. Berarti taruhlah 1-2 minggu bisa korektif. Kalau ini berapa minggu nih? Dari Mei. Ini aja dari bulan berapa, Kang? Nih, dari sini aja kita ambil. Bulan 6.
sampai ini 9, 6, 7, 8, 4 swing Kang, 4 bulan. Tahan Kang, tahan. Tahan sok gitu kan, mantap kan. Nah, makanya pisah Kang, ada yang swing, ambil waktu korektif, tutup atau udah 0,01 aja, tinggalin. Tapi masuknya di wave korektif ya, maksud saya. Atau buy stop di atas wave 1 atau di atas wave berapa? Di atas wave 2 sebelum dia. Nanti jadi waktu dia pas break itu bikin motif wave ke-3 atau ke-5 bisa ke-trigger buy stop kita. Itu kan cara breakout SNR itu. Kalau mau dibongkar lah. Cara mereka trading itu breakout trader. Dia nggak sembarang semua resisten dia. Kalau dia masuk breakoutnya di korektif Kang, kena stop loss dia. Contohnya di sini, dia pasang buy stop kan. Ini dia tapi hitung dia belum tahu kalau dia buy stop di sini, ke-trigger dia, tapi dia masuknya di korektif, nggak cantik. Dia harus tahu mendetek 1 2. Oh, ini udah korektif nih. Buy stopnya di atas ini supaya dia bisa ikut wave 3 kan. Di sini baru dia buy stop mereka itu. Rally base rally kejadian, aktif langsung di sini. Tuk ke atas. Nah, kalau yang sell limit saya udah menganggap ini bakal korektif sedikit karena ini kan scalping bukan swing. Akun cuplis ini. Nah, ini TP nanti saya di bawah dikit. Nanti kalau dia ke atas dia stop loss lah. Saya cari sell lagi karena di sini korektif. Nah, kalau mau ini begini caranya. UJ. Kelihatan? Mantap. Sebenarnya sama brilliant zone ABC, break B masuk. Kalau nggak break B jangan masuk, kelar kan? Kalau brilliant zone di mana-mana bisa dihitung. M30 pun ada. Coba ya, yang lain lah. Ini. Bisa dihitung Kang enaknya kalau brilliant zone. Ini nih. Pertama A kita di sini. Gagal kan? Dia buat higher high. Kalau yang siap loss kecil kayak saya semuanya, yang akun-akun yang nggak terlalu ini 0,01 aja nanti dia kena stop loss selesai. A, B. Kita udah siap-siap ini C di sini. C kan? Wah, ini jadi ini brilliant zone mas saya mau entry gitu. Set. Ini. Coba terlihat masuk di 50% atas nggak? Nah, masukkan higher quarter range di first entry. Nah, udah cantik kan di sini. Nah, masalahnya break D apa enggak gitu. Tungguin. B di sini. Brilliant zone, ingat kan? Kalau dia break, buy lah, sell lah. Tunggu pullback di sini atau pullback di dalam terserah kan. Baru kita entry sell seumpamanya. Contoh. Ini kan prediksi, trading plan. Nah, stop loss di atas A, contoh. Oke. Aduh, nggak break B, gimana nih nggak break B? Oh iya, saya waktu belajar kalau nggak break B, A-nya pindahin Kang, A-nya, sampai bentuk bikin B, oke, B udah, sampai sini reject dia, C, tungguin Kang sampai break B ini kalau mau aman, pasang sell stop nggak masalah, nggak salah kita sell stop itu, tuh, sell stop lah di sini Kang, di atas B dikit, atau kalau yang memang siap-siap 0,1 di retest bagi 3 kan, saya ngajarinnya kan bagi 3. Habis itu lihat ada drop base drop, ada area supply atau gimana kan gitu. Memang cantik udah di sini nih, tiba-tiba ada supply, base break return entry di high quartal 75%, di 50% mid range juga ada doji itu. Nggak tahu kenapa, memang mereka berkesinambungan Kang. Nah, udah itu di sini yang terakhir. Mana? Final entry. Nah, di sini. Ini adalah nah tiba-tiba sama dengan super sebelumnya. Nggak tahu kita ikutin aja lah. Kalau yang pengen pakai Fibo. Kalau yang lebih suka supply zone area key level juga boleh. 1 berarti di sini, sell 2 di sini, 3 di sini. Nah, TP carilah ini. Udahlah, udah belajarlah kita brilliant zone mana. Yang buy stop kan aman. Sell stop maksud saya. Sell stop. Nah, dengan secara tidak sengaja pada saat sell stop ini aktif, turun dia TP langsung di sini, jangan kasih dia buat pullback. Ini secara tidak sengaja kalau kita zoom out, ya kan, dapatlah kita wave apa? Dapat wave kita di sini, dapat apa namanya? Pergerakan wave. Bahkan kita nggak perlu tahu mau korektif kayak mau motif kayak, yang penting ada ABC, ABC break kelar. Nah, ternyata kalau sudah ditarik, kita gambarkan wave H4-nya 1, kelihatan lagi, korektif 2, 3, korektif 4. Udah tandain aja yang korektif. 4, 2, ya kan? 2. Nah, 2, 4. Berarti yang ini 5 lah. Nah, dalam 5 kita tungguin brilliant zone. Terjadilah ABC. Ini ABC brilliant zone. Kalau ABC-nya si Elliott Wave, kita ganti warna ya. Kita ganti warna ungu. Nah, drop, base drop. Oke.
Wih, muncul drop base drop, bener lah, mau hancur lah support itu kalau udah ada abang kawasan. Preman C, keluar, boom, tembus. Dan dalam kesamaan dia membentuk new lower low. So sekarang udah kelihatan lagi satu korektif motif. Ini kenapa saya bilang korektif? Orang dia nggak break, korektif. So tunggulah nanti. Mudah-mudahan dia membentuk lower low. Dalam hal yang sama, mau nipu dia ICU, support sama, and then di bawahnya ada supply zone, strong support, and then dihampat di dalam daily dan weekly lagi kita punya SSR, kemungkinan dia membuat lower low akan terjadi. Tetapi kapan, masalahnya nggak tahu, Kang. Ini jauh, berapa pips? 102 pips, UDCAD pun ay. Dah, tungguin lah sini. Makanya, dapat kan? Siap, kombinasiin Kang, jangan lupa yang lain. Aduh, udah jam 11 nggak kerasa. Wah, dah, ntar sambung lagi ya. Ada pertanyaan? Besok kita belajar entry-nya lah, main Fibo besok. Ini Fibo-nya belum, nanti saya jelasin Fibo-nya. Siap? Kang, aman? Pusing nggak kan? Nggak kan? Gampang kan? Cari korektif aja udah. Siap? Kalau sudah, tidak ada yang ditanya, 5 menit. 5 menit lah, 11.03 saya sambil ngerokok nih, sambil santai. Agak pusing juga saya ngejelasinnya. Aduh. Elliott Wave, direction. Next ketemunya saya kasih, kita belajar entry pakai Fibo, digabungkan corrective wave ya, untuk menangkap impulsif 3 dan impulsif 5, motif 3, motif 5. Kita masuk pakai Fibo, kita cari area golden ratio 261 dan maksimum TP 423. Pertemuan berikutnya. Habis itu final chapter tentang swing, yang swing target ini nanti kita backtest. Kita ambil titik-titik new lower low dan new higher high. Kalau motif udah terbentuk kayak gini, sebentar lagi dia bikin new lower low, dah tungguin. Tapi kalau ini break gagal, biasalah, itu aja terus Kang trading. Aman? Kumaha? Damang? Gini, jadinya ini nomor 3, 1, 2, 3, itu Kang. Dia nge-break ini kan, nah dia bikin major higher high, motif baru kan, itu kan pertanyaannya Kang. Nah berarti ini 1, dan ini pastikan tidak break 1, nanti ini jadi 2, yang ini adalah 3, gitu aja jadinya. Langsung berubah ya, Om. Nah, tapi kalau ini benar buat lower low, nanti dia jadi yang namanya nah gini, berarti ini 1, 2, 3, korektif lagi 4, 5 turun ke bawah. Nah gitulah, berarti masih terus follow the trend. Nah yang mana? Yang mana Kang? Sebentar, gini ya, gini, oke, terus, yang mana yang gua tahu? 1, oh yang ini, iyalah berarti dia jadi nomor, lihat ke belakang lagi, jadi berarti dia nomor berapa? Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4 gitu Kang. 1, 2, grandnya nih 3, 4. Nah tapi Mas Ewan beratnya buat lower low dia dikit lah, walaupun dikit harus ada. Tapi kalau dia gini 1, 2, 3, ya tetap ini, tetap selesai juga 5 Kang. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak saling ganggu gitu maksudnya Kang. Ini kan jadi 3, jadi ini 1, 2-nya mana? Ini kan 2. Oke, salah. 2-nya di sini. Iya. 1, 2, korektif 3, nanti korektif lagi 4, berarti dia reversal jadinya 4, dan nanti akan membuat new higher high. Nah 5 gini Kang, lebih kurang gimana, dapat ya? Siap. Next lagi. So kalau udah ketahuan bakal begini mappingnya ya kan, nah nanti tungguin kalau udah ini terjadi 4 dan benar-benar ada reject, tiba-tiba ada bullish engulfing lah atau segala macam yang udah kita pelajari, nah baru teman-teman, selamat datang YouTube. Saya melihat satu buah zona supply fresh di sini
dan sepertinya baik cepat ataupun lambat dia akan trigger menuju ke fresh supply zone area di sana, di mana itu adalah unfilled order sampai dan mempopulerkan hal tersebut. Dan nah, tapi kita udah punya tabungan, Kang. Tabungannya ini yang orang nggak tahu, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita akan perhatikan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, UDCAD akan membuat new higher high. Bilang aja gitu, new higher high. Bingung-bingung mereka, kok bisa tahu orang itu? Ya, dia nggak ikut kelas. Allah. Oke, right. Berarti kalau dia terbentuk begini, so jadilah reversal fenomena. Kalau sudah reversal fenomena, udah siap-siap lah. Mau pakai boleh QM, boleh nanti ada QM continuation kah di sini, swap zone kah, resisten beacon support, whatever. Siap. Next soalan. Kalau sudah 3 menit lagi, 11.10 kita close. Kalau 3 tidak terjadi, dia akan terus ke bawah, berarti masih all the way bearish. Nah, itu aja. Nah, siap. Tuan, Ayo, ya, siap Tuan. Cuman Tuan. Mas, Elliott wave ni kalau kita dapat detect yang apa wave 2 4 tu dah sedap kan? Ya, betul Tuan. Pasal dia wave korektif lah. Korektif kan? Ya. And then lepas masa tu dia jadi pula high impact pattern tu, masa tu lah kita nak entry cantik ya. Ya, betul Tuan. Kalau dekat korektif wave 2 dan 4 nih terdapat high impact full pattern, asal kita searah dengan dia punya motif 1 and 3 before, nah, insya Allah lah ada new higher high atau new lower low dekat nanti next wave. Oke Tuan. Siap. Good job. Good question. Good soalan. Siap. 1 menit lagi. Pasal macam gold Tuan, compression tuh. Oh, aku ada ini kan. Aku ada sell kan dekat sini. Dekat M15 nih. Pasal apa? Pasal dia nih korektif tahu. 1, 2, dan I tengok ini yang before nih dia tak pun break. Ini dia. Dia kalau kita brilliant ABC, pasal ini dia reject, dia tak ada higher high dekat sini. Suddenly tadi macam siang lah kalau tak salah dekat time lokal nih. Dia buat compression pula kan. Lah, betul. I sell lah kat sini. Pasal dia compression dekat corrective wave Tuan. I sell di sini dan I yakin lah dia bakal low. Dia buat motif wave, next motif wave. Tapi aku sikit pasal dia balance kecil pun. Dekat sini aku close lah manual. Semua compression dekat close dekat sini. 153 point. Korektif. Dia lagi ini korektif. Korektif lagi dia 1, 2, 3, 4 dekat pas kalau ini sudah pasal ini kita tengok ada compression macam wave 2 dia rapi, so nanti wave 4 nih macam agak kalau dikit lah dekat sini nih tak paham pula dia macam tengok nanti dia buat apa. Tapi kalau dia break ini higher high ini gagal lah dia. Tapi kalau dia tak break pun korektif dia punya. Siap Tuan. Pasal kalau kita tengok di wave besar dia ini pullback semata 1 yang mamak dia wave dia naik dikit lah, maybe wave di H1 dia punya 1, 2, dia bisa lah macam ini tak jadi korektif dekat M15 pasal smaller time frame kalah dengan time frame besar, dia bisa pun kecil macam ni. Tengoklah. Oke, next. Iya, siap. Oke, kalau tidak ada, ya kita close. Oke, alhamdulillah ya malam ini. Kemarin momentum, jangan lupa momentum akan muncul bersama high impact full pattern dalam keadaan news release dan whatever lainnya. Malam ini kita sudah belajar basic Elliott wave. Next kita belajar Fibo. So next time kita bisa combine lah everything lah. Orang yang pakai Fibo kita pun bisa tengok Fibo. Orang entry Elliott wave korektif kita pun bisa tengok korektif. Orang entry macam apalah banyak lah kita bisa lah entry pun sama. Siap. Dan penting satu, kita punya satu senjata untuk menghadapi Laut Selatan, perang akhir zaman, Brilliant Zone. Ya, siap. Thank you so much. See you next time ya. Berjumpa kembali di next class. Semoga terus berjaya. Selesai. Besok tutup Bang market Bang. Jangan entry lagi. Besok udah gak ada. Tutup pula. Ya, istirahat dulu satu. BTC masih ada. Sampai berjumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam. Sukses, pasti bisa. Terima kasih Om. Terima kasih Tuan. Sama-sama Tuan, sama-sama Tuan, sama-sama. Thank you, mari sama-sama.